Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ono. Apa kabar, Pak? Baik. Ini kayaknya kita salah milih waktu deh. Kenapa, Tengah-tengah, Prof? hah? Kenapa kok salah pilih waktu? Tengah-tengah Long libur, weekend ya? tengah-tengah libur long weekend pesertanya dikit. Baru nyadar saya tuh, alah kita milih waktunya tengah-tengah minggu, parah Ya, kacau. itulah Prof. Makanya negeri kita itu susah maju karena ya begitu gitu loh orang-orangnya. Nggak apa agak sedikit alergi gitu. Kalau dengar ilmu tuh, wah udahlah mendingan nyantai aja lah. Saya jadi mikirnya ya terima kasih banyak nih udah nyediain waktu nih Pak Arya. Oh, Eh saya terima kasih, Prof. nggak ini yang ada di kepala saya jadi gini karena pesertanya cuma dikit, kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, lebih baik ngobrol, Boleh, sharing-sharing. boleh, boleh, boleh. Nanti teman-teman yang sudah hadir juga bisa nanya gitu. Jadi saya nggak berharap Pak Arya nyerangin dari A sampai Z sih. Inti-inti gedenya Mm, apa mm, aja, mm, mm, terus mm. nanti poin-poin pentingnya apa aja, terus kita jadi lebih ke arah ngobrol gitu. Boleh, Ini boleh, boleh. Jadi kalau begitu nanti di saat saya sedang present, kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin punya pendapat apa gitu, kita berbagi, boleh-boleh aja sih, Pak Ono. ya lebih ke Ya, arah itu aja ya Pak Arya ya. ya lebih lebih Punten lebih ini. Saya casual, lebih enak sepertinya iya, gitu. soalnya saya baru nyadar, alah ini tengah-tengah minggu nih. Bener juga. Aduh, kacau dah. Kalau saya sih udah kebiasaan Mas dari dulu waktu S1 itu dosen-dosen saya, ah udahlah kalau misalkan kalau perlu kuliah di bablas Sabtu ya Sabtu gitu kan atau enggak praktikum harus hari Minggu ya Minggu gitu. Yang penting selesai lah. Iya. Ya udah, tapi terima kasih banyak loh Pak Arya. Silakan di share dulu nih. Ini nggak apa ya, kita rekam aja sekalian ya. Ya rekam Biar aja Prof, biar nggak masalah. Ah, biar nanti silakan kalau ada silakan. yang eh, bisa berhubungan gitu. Mungkin Pak Arya juga nanti perlu ngasih tahu kontaknya kemana gitu supaya kalau ada pertanyaan yang offline dari sini bisa ditanyain gitu. Boleh boleh. Ah, Gitu. oke. Silakan Pak Arya. Mangga, Ah, punten punten. Aduh. udah di record nih ya. Oke, saya share screen ya. Ya. Oke, sebentar dulu. Eh, saya ke material langsung ya. Sebentar. Share screen. Oke, dari teman-teman sama Prof. Ono udah lihat ya materi Kelihatan saya ya, kelihatan kelihatan Nuhun. Sip. kelihatannya. Oke, iya. Sebenarnya memang benar kata kata Prof. Ono ya, bahwasanya hari ini tuh memang benar konsepnya. Saya memang merancangnya itu adalah konsep yang istilahnya interaktif gitulah, nggak formal, nggak kaku segala macam gitu. Oh, Jadi oke. intinya sebenarnya saya ingin menyampaikan aja gitu bahwasanya pada saat saya menuntut ilmu di prodi magisternya ITB untuk mengajar matematika gitu ya. Di situ ada suatu sesi gitu pada saat itu saya hadir di suatu seminar gitu ya. Isinya tuh ini apa? hmm, pendiri pendiri prodi gitu. Saya kebenaran yang di bidang keahliannya analisis dan geometri ya. Banyak berhubungan dengan apa? Bidang teknik gitu loh ya. Segala macam teknik lah. Nah, di situ ada seminar gitu ya. Eh, para profesor itu bilang gitu bahwasanya eh, sadar tidak sadar gitu ya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam bidang keilmuan gitu ya. Pola pikir matematis itu ternyata tidak tidak apa bukan hanya milik orang matematik jurusan matematika gitu. Ternyata kita pun baik bahkan di ilmu sosial gitu ya. Itu juga pola pikirnya sadar tidak sadar memerlukan pola pikir secara matematis gitu. Kenapa? Karena matematika itu ternyata melatih kita untuk berpikir eh, terurut gitu ya. Pola pikirnya itu pola pikir yang apa namanya sistematis gitu ya, terstruktur gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, makanya saya ingin mencoba untuk menyampaikan kembali isi kuliah saya waktu itu apa sih? Karena menarik gitu. Jadi apa saya juga baru tahu gitu ya belasan tahun belajar matematika. Oh, ternyata matematika itu kompetensinya itu yang diutamakan itu gitu. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya cuman ingin sebenarnya harusnya ini slide pertama ya, tapi nggak apa-apa lah. Slide pertama biasanya kan judul kan. Nah, ini saya ingin perkenalkan diri dulu gitu ya, bahwasanya
Nama saya Aryani Dajana. Ya, saya sebenarnya latar belakangnya terus terang bukan dari matematika justru gitu. Saya dulu tuh lulus dari ITB itu tahun 95 gitu ya. Terus 1995 itu akhir dia teknik mesin gitu. Nah, saat itu kalau nggak salah Prof. Ono itu masih di prodi teknik informatika ya Prof. Nggak salah Prof 90-an ya. Saya sering dengar Elektro nama saya Prof teh, sih. elektro. Ya di STI, apa namanya sekarang STI ya. STIE apa? Sekolah lah STI pokoknya. ya. Sekarang udah jadi Heeh. sekolahan. Iya benar. Saya sempat nyangka itu sekolah tinggi ilmu ekonomi. STI itu apa sih? Kok ada sekolah tinggi ekonomi Indonesia atau apa gitu? Saya bingung gitu waktu lagi lomba lari itu kok ada STI, ITB itu sejak kapan gitu ada jurusan ekonomi gitu. Gitu pokoknya istilahnya saya ya biasalah lulus segala macam kan dulu kalau anak ITB kan pola pikirnya sempit ya kebanyakan zaman dulu gitu kan mikirnya pokoknya kalau lulus mah kudunya di oil and gas gitu kan ya saya ngikutin arus aja gitu ya sudah akhirnya daftar di oil and gas dulu namanya YPF gitu ya Maxus gitu ya kemudian apa ya saya tergolong ini gitu tergolong orang yang apa ya haus mencari suatu ilmu gitu ya kemudian begitu di oil and gas beberapa teman saya bilang ya kayaknya kita sebagai seorang engineer itu perlu loh mendalami ilmu keuangan juga karena suatu saat kenapa nggak bikin perusahaan segala macam gitu kan wah saya tergoda juga tuh gitu kan cuman mikirnya kalau bayar MBA mahal udahlah akhirnya saya kebenaran ada alumnus sipil gitu kan di perbankan dia bilang ya udah lu masuk banking aja jadi bisa belajar keuangan gratis gitu kan tapi kalau udah puas silakan lu mau keluar juga nggak apa-apa kata gitu kan ya akhirnya saya terseret gitu ke dalam dunia keuangan itu kelamaan lagi malah sampai tahun 2012 terakhir saya di Bank of China gitu ya nah kemudian dari Bank of China saya sempat malang melintang gitu ya walaupun ada gap 3 tahun tapi 3 tahun itu 3 tahun yang bisa dibilang saya mulai berkenalan lah dengan dunia financial technology gitu ya seperti itu. Nah kemudian tahun 2015 itu sampai sekarang malah saya keterusan gitu. Kadang-kadang saya juga walaupun sedang mengajar, ada aja gitu orang minta tolong ya tolong dong ini dibuatkan SOP-nya untuk ke OJK-nya segala macam gitu. Jadi masih berkaitan dengan dunia seperti itulah gitu. Kemudian tahun 2021 gitu ya karena saya merasa kok kayaknya hidup itu kalau cuman enak sendiri kayaknya nggak bahagia gitu ya. Saya berpikir ternyata dalam diri saya itu ada jiwa seorang pengajar, seorang dosen atau seorang guru gitu. Makanya tahun 2021 saya memutuskan untuk menggali lagi ilmu ke jurusan matematika karena memang saya dari SMA itu sangat suka matematika gitu ya. Makanya termasuk di teknik mesin pun saya kata teman saya ini apa seharusnya jadi dosen matematika gitu. Jadi saya kalau mau ujian kalkulus dulu wah itu tempat kosan saya pasti rame tuh. Semua angkatan ada situ pasti mau belajar matematika gitu ya. Nah, saya mau nekat gitu ya masuk lagi ITB tahun 2021 jadi mahasiswa tertua waktu itu ya. 2021 jadi mahasiswa tertua untuk S2 gitu. Nah, kemudian walaupun tua ternyata masih ada jiwa mudanya gitu. Jadi harusnya saya lulus 2 tahun, saya alhamdulillah dengan jiwa muda saya yang saya paksakan gitu ya masih bisa lulus 1,5 tahun sih. Jadi saya masuk itu bulan Agustus ya ITB itu kuliah Agustus September ya. Itu bulan Januari 2023 selesai sidang gitu. Jadi sebelum 2 tahun saya sudah apa hemat 6 bulan biaya kuliah gitu ya gitu. Dahsyat. Nah, Dahsyat. kemudian tapi waktu itu saya ada ininya gitu, ada tapinya gitu ya kata-kata pembimbing saya tapi nanti kamu kalau sudah lulus cepat jangan lupa ya kalau misalnya saya lagi butuh kamu harus datang ke Bandung gitu kan. Nah, kan kadang-kadang saya kalau ada di jurusan lagi ada acara gitu biasanya saya suka dipanggil ke sana gitu ya gitu. Kemudian sempat selama S2 membuat 2 jurnal tapi karena namanya mahasiswa gitu ya mungkin Prof. Ono ngerti tuh wah, mahasiswa kayak apa sih kelakuannya gitu kan karena jurnal internasional tuh bayar gitu kan udah aja saya akhirnya tunggu sampai dia udah bilang accept atau under review ya udah saya nggak lanjutkan sampai publikasi gitu jadi saya biarkan aja karena itu kan gratis kan kalau publikasi kan bayar. Mahasiswa Maaf banget. Prof ya bukan karena saya pelit tapi emang namanya juga punya keluarga kuliah pula gitu jadi ya mesti putar akal lah supaya nggak keluar duit gitu kan.
gitu. Habis saya kan waktu kuliah masih masih harus ngidupin dapur, jadi makanya wah ini repot juga kalau sekali keluar 5-4 juta kan kalau internasional lumayan juga kan, gitu. Ya kalau soal pendidikannya ya itu, jadi saya pada saat saya tahun 90 itu ya itu Prof Ono memang sudah jadi dosen di sana gitu kan, jadi dosen di sana. Jadi saya istilahnya hidup di zaman beliau ini lagi malang melintang lah di ITB itu. Kemudian saat ini saya lagi, nah salah satu alasan saya kenapa eh, tertarik dengan ITTS gitu ya, karena saya terus terang melihat setelah saya diskusi dengan Prof Ono gitu, eh, saya melihat kayaknya wah kalau misalkan sambil ngajar sambil ngelamun mikirin bikin jurnal gitu kan, oh, boleh juga nih kalau ITTS nih gitu loh. Jadi saya pikir eh, saya harus dapatkan tempat yang apa ya istilahnya ya, bisa sambil mengajar sambil ada waktu banyak untuk menulis lah gitu, Iya. seperti itu. Jadi pas lah gitu ya. Jadi ketika Prof bilang suka nulis nggak gitu, wah saya emang orangnya dari zaman kuliah memang apa ya suka menganalisa yang nggak penting gitu Prof. Jadi makanya saya suka nulis gitu loh. Seperti itulah kurang lebih ya. Iya, terima kasih. Ini kita lagi strukturisasi sebetulnya. Cuman nanti Heeh. mungkin sekitar akhir tahun kayaknya baru Mm-mm. mulai agak stabilan gitu. Oke, Jadi kondisi favorit Prof. masih gonjang-ganjing lah katanya di kampus gitu. Cuman ntar Ya saya tenang bikin, aja Prof. ya, ntar kita tektokan, saya mulai kenalin ke yayasan apa segala macam lah. Boleh, 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 boleh. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya saya waktu di challenge sama Prof Ono gitu ya, punya ide apa gitu kalau misalkan kita menyelenggarakan seminar atau diskusi gitu kan. Wah, saya terus terang saya sih waktu lagi kan sempat sebelum di ITB itu kan saya di matematika komputasi di UI ya. Nah, itu memang saya menyukai sesuatu yang istilahnya tanda kutip mengawinkan antara eh, programming gitu ya. Zaman saya disebutnya programming, mungkin sekarang orang nyebutnya coding gitu ya. Saya senang sekali kalau misalkan saya membuat suatu programming gitu ya, yang banyak melibatkan matematika gitu. Nah, disitulah saya mengenal algoritma dari dosen-dosen saya di UI gitu. Algoritma itu apa? Setelah saya dijelaskan, ikut kuliah komputasinya segala macam gitu ya. Ternyata di pandangan saya tuh algoritma itu yang seperti ini gitu. Jadi sebelum kita melakukan programmingnya gitu, membangun suatu developing suatu platform atau aplikasi gitu, kita harus punya idenya dulu gitu, visi misinya mau ngapain sih gitu loh, kita mau punya input apa, mau punya outputnya seperti apa gitu kan, kemudian bagaimana merangkai flow-nya gitu. Bagaimana menstruktur, kalau bahasa sekarang mungkin katanya modul ya. Kalau zaman saya dulu masih zaman Pascal, masih zaman Quick Basic, itu namanya apa sih? Sub Subroutine atau apa gitu ya. Jadi apa namanya? Iya, mesti punya gambaran dulu blueprint gitu. Kalau kata orang-orang arsitek sipil, blueprint itu penting karena apa? Ya kita sebelum membangun harus lihat dulu gitu. Bangunan yang akan kita bangun seperti apa, dimensinya seperti apa gitu kan. Karena dimensi nanti menentukan materialnya, kekuatannya dan segala macam gitu. Nah, jadi di mata saya ya seperti inilah yang namanya algoritma itu adalah blueprintnya gitu. Kemudian dari blueprint itu oleh seorang developer dibuatkan programmingnya gitu ya, baik dengan Python, Java, segala macam gitu ya. Kalau zaman saya masih ya itulah, kenalnya cuman Pascal, Quick Basic gitu kan. Baru sekarang aja saya mulai kutak-atik Python gitu. Itu pun nyuri waktu lah. Gitu. Akhirnya ya udahlah, namanya juga orang mencari ilmu ya. Saya excitingnya karena gitu ya. Kayaknya nggak habis-habis gitu ya, namanya teknologi itu tetap harus belajar gitu. Nah inilah jadi intinya yang bagi saya itu yang namanya algoritma itu seperti ini gitu. Kaitannya dia adalah sebenarnya adalah blueprintnya gitu. Nah matematika itu banyak terlibatnya di blueprintnya justru seperti itu. Nah banyak teman-teman saya bilang gitu ya. Ada yang mungkin dari awalnya mungkin di SMA nggak terlalu suka matematika gitu, dia bilang nggak kayak kepake sih gitu kan. Saya bilang masa sih, coba deh sekarang kamu bangun tidur gitu, masih masuk kantor jam berapa, jam 8, rumah lo di mana gitu kan, berapa lama waktunya, terus mungkin nggak kalau misalkan lu bangunnya telat gitu kan, nggak mungkin, itu sebenarnya kita harus ngitung gitu loh,
mandinya berapa lama, sarapan segala macam, itu sebenarnya kita udah terlibat dengan namanya number, udah terlibat gitu. Gitu. Kemudian juga hal yang menarik waktu saya ngajarin anak saya gitu kan anak saya lagi mau masuk kuliah, dia bilang, kamu tahu nggak artinya 40% tambah 10% itu apa gitu. Terus kalau diskon 90 tambah 10%, apakah arti bayarnya gratis? Ya enggak gitu. Itu ada teknik-teknik menghitungnya, membuat gimmick seperti itu. Saya bilang ke anak saya begitu. Contoh lain, misalkan yang paling terakhir justru pernah saya alami waktu saya menjalani kontrak sebagai seorang konsultan gitu ya. Dimana waktu itu klien saya bilang gitu kalau bahwa brokernya tuh mintanya aneh gitu, mintanya 10% dari net profit, padahal net profit itu kan harus dihitung dari gross gitu kan. Jadi yang terlibat seperti kayak kayak aljabar gitu loh ya, kayak saya harus bikin perhitungan lucu banget gitu, perhitungan nggak rumit gitu, tapi orang banyak lupa gitu. Jadi aljabar orde 1 ya, jadi linear, persamaan linear ya, seperti itu. Padahal itu pelajaran anak SMP tuh ya, tapi ternyata di dunia bisnis saya harus melakukan hal seperti itu gitu, seperti itu. Oke, nah ini kita mulai masuk ke intinya gitu ya, setelah saya ceritakan tadi bagaimana blueprint ya, algoritma seperti apa, bahwa matematika itu terlibat dalam kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, sekarang masuk kepada 5 kompetensi intinya gitu. Ini juga saya terus terang baru tahu itu begitu saya masuk S2 gitu ya. Dan menurut saya ini materi yang menarik karena eh, nggak pernah tahu gitu, tidak pernah kita ketahui gitu, tapi tanpa sadar itu kita melakukan hal itu gitu loh ya. Seperti apa sih 5 kompetensi inti itu gitu. Saya juga baru tahu begitu kuliah S2 gitu ya. Nah, ini eh, ide ini ini sebenarnya bukan ide baru ya. Saya hanya menyampaikan kembali apa yang sudah ada di dalam referensi gitu ya. Judul referensinya adalah Adding It Up gitu ya. Jadi buku ini bagi orang tua yang buku ini bukan buku ini ya, bukan buku kalkulus yang dalamnya banyak cacing-cacingnya gitu ya, enggak ya. Buku ini ternyata buku yang menurut saya untuk parenting juga bagus gitu ya. Jadi bagaimana kita mulai menumbuhkan rasa kesukaan anak itu terhadap angka gitu ya, terhadap berpikir secara logis segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya buku parenting kalau menurut saya sih, tapi menarik untuk kita baca gitu. Nggak hanya bagi orang matematika, tapi buat kita sebagai teknokrat gitu ya. Kelihatannya kalau membaca buku ini tuh kita bisa dapat dua gitu, bisa dapat ide bagaimana kita berkomunikasi dengan anak supaya anak itu memahami dasar-dasar matematika segala macam gitu. Menarik sih gitu. Nah, di dalam buku ini itu ditekankannya 5 hal kompetensi ini gitu. Jadi buku ini berangkat di 5 hal ini, kemudian dia buat jadi beberapa bab gitu. Ya. Nah, yang pertama itu adalah conceptual understanding ya. Jadi intinya gini, conceptual understanding itu pemahamannya gini. Kalau kita menghadapi suatu problem gitu ya. Kalau orang dewasa tuh menghadapi problem lah gitu. Nah, problem ini kita langsung melakukan breakdown gitu. Sebenarnya dalam problem ini yang terlibat apa sih gitu? Aspek hukum, aspek bisnis atau apa gitu ya. Nah, aspek hukum, aspek bisnis segala macam itu namanya konsep gitu. Nah, kalau dalam matematika ya, ketika kita melihat suatu persoalan gitu ya, ada suatu persamaan yang bisa dipecahkan gitu. Nah, berpikir bahwasanya ini itu yang terlibat apa ya? Konsep apa gitu? Pembagian atau konsep perpangkatan. Nah, itu konsep-konsep itu yang istilahnya harus kita pahami sebelum kita memecahkan masalah gitu. Kalau kita nggak memahami konsep dasarnya, kita bagaimana mau memecahkan masalah gitu? Karena kita nggak punya modalnya. Gitu. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita harus lihat dulu gitu. Konteksnya apa ini? Ini persoalan apa gitu? Persoalan bisnis atau hukum gitu. Nah, ini kita mesti betul-betul bisa mengidentifikasi dulu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah procedural fluency ya. Procedural fluency ini maksudnya adalah setelah kita mendapatkan ide gitu bahwa terlibat tuh ini gitu ya, misalkan aspeknya aspek hukum gitu, ada aspek hukumnya gitu. Nah, kita harus tahu gitu kalau dalam aspek hukum itu yang mesti kita tempuh itu apa gitu. Kalau mungkin kita harus membaca referensi tentang apa gitu. Katakanlah kita persoalan hutang piutang gitu, oh berarti saya mesti bacanya mengenai perbankan apa-apa gitu. Nah, itu yang langkah-langkah itu yang harus kita susun gitu ya. Sama halnya dengan kalau kita menghadapi menghadapi suatu tantangan gitu ya, bahwa kita harus membuat suatu aplikasi atau platform gitu ya.
Nah, kita harus tahu dulu setelah kita tahu bahwa konsepnya yang terlibat apa gitu. Nah, itu kita harus tahu langkah-langkahnya gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai procedural fluency gitu. Yang ketiga, strategi kompetens ya. Nah, strategi kompetens itu seperti gini. Kalau misalkan kita sudah tahu langkah-langkahnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu langkah-langkahnya gitu ya. Nah, kita melakukan yang namanya optimasi gitu ya. Sebenarnya paling optimal itu kalau saya kalau dulu saya membuat programming gitu ya. Nah, strategi kompetensi ini seperti kayak kalau saya mengerjakan istilahnya modul yang ini dulu gitu, nanti yang ini saya nggak bisa kekejar waktunya gitu. Nah, itu memilih langkah-langkah itu kira-kira yang bisa di bypass yang mana gitu, atau langkah-langkah itu yang bisa mungkin urutannya di prioritasnya dibalik. Nah, itu namanya strategi kompetensi gitu. Nah, kalau dalam matematika itu strategi kompetensi itu istilahnya gini, begitu kita melakukan langkah itu gitu ya, menempuh suatu langkah, kita tahu langkah itu akan buntu gitu sebelum itu berakhir. Nah, kemudian kita langsung melakukan switching. Nah, itu namanya strategi kompetens gitu. Jadi bagaimana mengatur langkah itu disebut dengan strategi kompetens itu. Nah, yang keempat adalah adaptive reasoning. Nah, adaptive reasoning ini sebenarnya yang poin keempat ya, kompetensi ini nggak ada yang sifatnya lebih unggul atau dibanding lain gitu ya. Hanya saja yang nomor 4 ini seperti kayak apa ya, pengikatnya gitu, pengikatnya dari 3 kompetensi sebelumnya gitu. Jadi kalau kita bayangkan ada bunga gitu, bermacam-macam bunga terus diikat oleh kemasannya gitu ya. Nah, ini adaptive reasoning ini pengikatnya gitu ya. Karena isi dari adaptive reasoning ini adalah kalau kita memutuskan bahwa kita akan membypass langkah ini, kita memutuskan bahwa ini harus prioritaskan begini segala macam, itu ada dasarnya gitu, ada alasannya kenapa kita melakukan hal itu gitu. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal itu karena ini kebiasaan gitu segala macam. Nah, terus terang waktu di perusahaan minyak pun gitu ya, saya sering memarahi para operator yang menurut saya itu dia melakukan suatu kegiatan yang membahayakan dirinya sendiri gitu ya, tapi dia bilang sama saya dengan santainya, udah kebiasaannya begini Pak, nggak ada masalah gitu. Nah, itu kita namanya bermain judi gitu di dalam keselamatan gitu. Padahal sebenarnya harusnya kalau kita melakukan suatu hal, kita tahu gitu, oh saya begini karena begini gitu. Memang ada dasar. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari itu ada dasar hukumnya lah gitu. Ada dasar logikanya kenapa sih harus tempuh seperti itu gitu. Kemudian yang kelima adalah productive disposisi gitu ya, productive disposition. Maksudnya adalah begini, keempat hal tersebut ya diharapkan itu membentuk sikap gitu lah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan bahwasanya jika keempat kompetensi itu gitu ya bisa dipahami dan tercermin dalam sikap sehari-hari gitu, maka dia menghasilkan yang kompetensi yang terakhir, productive disposition. Jadi bahwa sebenarnya matematika itu sejatinya harus bisa membentuk suatu sikap yang baik gitu ya. Dengan matematika mungkin orang jadi berpikirnya itu ada dasarnya, berbicara ada dasarnya. Kemudian juga productive disposition ini juga menekankan bahwasanya selain ada dasarnya itu juga kita selalu bisa menjelaskan kepada orang itu dengan sistematis segala macam gitu. Jadi bagi seorang marketing itu mungkin istilahnya dalam melakukan negosiasi gitu ya, orang itu jadi tertarik pada produknya karena apa? Dia menjelaskannya sistematis gitu. Jangan tiba-tiba ketemu orang ngomonginnya langsung harga murah, padahal belum tentu yang dicari orang itu harganya murah gitu. Nah, itu betul-betul disinilah peran serta matematika itu membentuk sikap yang positif gitu. Jadi bahwasanya sikap positif itu berasal dari keempat kompetensi ini sebelumnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba ya, kalau misalkan saya ambil soal-soal yang istilahnya nggak rumit gitu ya, tapi masih berhubungan di mana gitu. Kompetensi intinya dalam hal ini dibutuhkan di mana gitu. Nah, ini istilahnya
formula yang saya cantumkan di sebelah kiri gitu ya. Itu bukan formula yang saya bikin karena berhubungan dengan diskusi kita pagi ini gitu. Enggak gitu ya. Ini sebenarnya ini ilustrasi dari penyederhanaan dari gambaran suatu persoalan yang pernah terjadi ketika saya mengurusi perusahaan fintech gitu. Jadi waktu itu sempat kita down 2 hari gitu ya. Saya tanya sama developer saya kan, ada problemnya di mana gitu. Ini Pak, saya ada suatu rangkaian gitu ya, rangkaian suatu formula matematis gitu yang saya nggak bisa uraikan gitu kan. Gambarannya seperti ini ya kurang lebih gitu. Jadi ada suatu formula A sama dengan B tambah C dibagi akar D kali E gitu. Nah dia itu nggak bisa mengeluarkan E itu apa gitu dalam A B C D gitu. Nah itu gara-gara gitu aja bisa 2 hari itu dia nggak bisa terusin developmentnya gitu kan. Wah, ada mati saya. Wow, ini betul-betul ya. Nah waktu itu saya nggak sadar tuh bahwa ini berhubungan dengan conceptual understanding gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita tahu gitu, oh ini melibatkan penjumlahan, berarti ada pengurangannya juga. Oh melibatkan pembagian, berarti ada perkaliannya. Oh ini ada bentuk akar, berarti suatu saat nanti ada bentuk kuadratnya. Nah seperti itu akan mengarahkan kita untuk mulai menempuh langkah-langkah solusi, mengekstrak E itu dengan prinsip-prinsip yang kita pelajari gitu, bahwa saya nanti si B-nya ini bisa pindah ke ruas kiri jadi dikurangi segala macam gitu, nanti tinggal dibagi gitu, nanti tinggal dikuadratin maka akan dapat E-nya gitu. Nah seperti itu. Jadi ini adalah conceptual understanding ini pernah terjadi real di perusahaan fintech yang pernah saya ada di sana gitu, seperti itu. Nah kemudian kita akan bicara prosedural fluency gitu ya. Nah prosedural fluency itu gambarannya begini. Saya selalu mengajarkan siswa saya gitu ya, bahwasanya kalau bertemu dengan suatu persoalan itu kita harus tahu dulu. Setelah tahu, oh ini mengenai konsep persamaan kuadrat gitu ya. Oke, kalau persamaan kuadrat itu yang isu utamanya apa sih? Oh kita mencari gitu, mencari harga X berapa sih supaya jadi 0 gitu kan. Nah sebenarnya apa ya, kalau saya lihat anak-anak sekarang itu semuanya yang instan-instan gitu, terutama sekarang generasi Z sekarang gitu ya. Apalagi kan sekarang istilahnya udah zaman pencet tombol gitu kan. Nah, maunya yang instan-instan gitu. Akhirnya murid-murid saya tuh selalu berusaha, ini pasti caranya difaktorkan lah segala macam gitu kan. Tapi begitu difaktorkan itu nggak bisa gitu. Mereka pusing sendiri kan. Saya bilang, kamu itu, saya bilang, bisa memfaktorkan itu karena nanti ada yang disebut sebagai diskriminan, itu merupakan bilangan kuadrat. Kalau diskriminan bukan bilangan kuadrat, sampai kamu main slide pun nggak akan bisa memfaktorkan. Mau nggak mau kamu akan terlibat dengan rumus ABC. Gitu. Nah, dengan rumus ABC baru bisa kamu mendapatkan nanti berapa harga X-nya. Gitu. Nah, hal seperti itulah gitu. Jadi nggak cukup kita ngerti bahwa ini persamaan kuadrat gitu ya. Tapi terus ngapain gitu? Itu ada persoalan yang bisa kita selesaikan. Terus harus gimana gitu? Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita lihat dulu gitu. Persamaan ini tuh persamaan tipenya seperti apa sih gitu. Seperti itu. Apa yang betul-betul nggak bisa difaktorkan, saya harus menempuh langkah ini. Nah itu yang namanya disebut sebagai prosedural fluency gitu. Jadi harus ada langkah apa gitu untuk bisa memulai kita menyelesaikan persoalan gitu, seperti itu. Nah sekarang kita bicara dengan strategi kompetensi gitu ya. Misalkan saya harus menjumlahkan deret seperti ini gitu ya. Terlihat secara sepintas kan, ini seperti kayak kalau saya dulu zaman masih pakai Quick Basic gitu. Nah, ini seperti kayak bilangan ganjil tapi pangkatnya kalau sukunya genap pangkatnya mesti min. Berarti ini pangkatnya mesti ganjil gitu kan. Sepintas berpikirnya secara itu mungkin bisa gitu ya. Tapi yang namanya strategi kompetensi kan kita bebas-bebas aja kan berpikir bagaimana caranya supaya lebih efektif, lebih efisien. Kan tadi saya jelaskan strategi kompetensi lebih ke optimasi kan. Nah, alangkah lebih gampangnya itu kalau misalkan saya melihat ada suatu subderetnya gitu ya. Itu 1 tambah 5 tambah 9 dan seterusnya tambah 2001. Ini barisan aritmatika dengan bedanya 4 gitu kan. Oh ya sudah, nanti ketemu jumlah sukunya berapa. Nah, terus kemudian kita bisa memudahkan perhitungan kita dengan melihat kalau jumlah sukunya sekian, sementara kan yang minus-minus itu kan di antara yang plus ya. Itu kan seperti kayak kita punya jari tangan 5 gitu kan. Nah, nanti yang ada jumlah suku yang minus itu pasti
jumlah suku yang positifnya dikurangi satu aja, karena kalau misalkan tangan kita ada 5 jari gitu ya, pasti kan yang di antara yang 5 ini kan cuma ada 4 ya, jadi tinggal kurang 1 atau 4 gitu. Nah ini berpikir strategi kompetens namanya gitu, karena kita memudahkan perhitungan gitu dengan strategi-strategi tertentu gitu. Nah seperti itu ya namanya strategi kompetens gitu. Itu sangat diperlukan ya, supaya jangan sampai kita bekerja itu nggak ada strateginya gitu, karena kalau nggak nanti kita bakal kehabisan waktu gitu ya. Apalagi kalau di dunia fintech itu kalau udah urusan deadline habis tawar tuh ya. Kasihan tuh developer kalau misalkan udah deket deadline udah pasti pulang pagi aja tuh kalau di fintech itu ya. Jadi sangat dibutuhkan namanya optimasi itu ya gitu. Oke, kita lanjut yang adaptive listening gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, adaptive listening itu perlu ya. Dia merupakan pengikat gitu, pengikat dari keempat kompetensi yang lainnya gitu. Nah, seperti contohnya kayak kasus seperti ini gitu, simpel sih gitu ya. Ditanya itu X-nya berapa sih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai cara biasa gitu ya, nanti dikurangi 4 gitu segala macam. Nah, ini bakal jadi susah gitu ya. Nah, lebih gampang itu ternyata kalau siswa saya itu semuanya katanya kalikannya semua dengan X. Nah, tapi mengalihkan dengan X itu kan ada syaratnya gitu ya. Bagaimana kalau misalkan X-nya 0? Kan nggak boleh gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan, oh ini merupakan jumlah positif ya. Mau nggak mau berarti pasti X-nya positif, sepertinya pasti positif. Berarti bisa diasumsikan X-nya positif gitu kan. Nah, dari sini bisa kelihatan gitu bahwasanya adaptive listening itu adalah seperti kayak apa ya? Mungkin kalau menurut saya lebih pas itu bahasa sehari-harinya membuat kita lebih pede gitu loh. Pede bahwa kita melangkah itu kita punya alasan yang kuat gitu loh. Ya, jadi makanya adaptive listening ini benar-benar dia merupakan pengikat ya. Karena apa? Karena setiap kompetensi itu kita dituntut harus bisa menjelaskan atau meyakinkan pada diri kita sendiri kenapa kita melakukan langkah itu gitu. Jadi betul-betul harus ada pertanggungjawabannya lah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah gitu. Nah, ini positive disposition ini adalah contoh yang saya bawa ini adalah contoh yang saya bawa ketika saya sedang melakukan penelitian gitu ya. Apakah mungkin nggak sih kalau misalkan matematika komputasi itu mulai diperkenalkan ke anak SMA gitu, supaya nanti mereka pada saat tingkat 1 kuliah itu mereka sama namanya programming itu nggak parnoan gitu, mereka bisa udah kenal gitu ya, metode numerik itu udah kenal gitu. Nah, di sini kenapa saya tampilkan contoh seperti ini gitu ya? Karena saya ingin menekankan pada para siswa sekolah menengah atas dan tahun pertama kuliah gitu ya, bahwasanya dalam kita melakukan perhitungan itu di dunia ini nggak ada yang pasti loh, gitu loh. Kayak contohnya misalkan paling gampang saya dulu di ilmu ukur gitu ya, dosen saya gitu almarhum Profesor Taufik gitu bilang, ya menurut kamu 1 tambah 1 itu 2 nggak sih? Ya 2 lah Pak, jadi juga 2 tahunnya saya gitu. Tapi kalau dalam ilmu pengukuran nggak begitu ya gitu. Kenapa Pak? Karena kalau kamu mengukur 2 barang yang identik sama, itu belum tentu sama loh. Mungkin yang satu panjangnya 1 meter tapi kelebihan berapa mikron gitu. Yang satu lagi panjangnya lebarnya mungkin nggak sama, karena yang satu sekian, satu lagi sekian tambah berapa mikron. Jadi nggak pasti sama ya. Yang sama itu karena kelihatan depan mata kita gitu. Oh seperti itu. Wow, luar biasa juga namanya ilmu gitu ya. Nah akhirnya makanya saya positive disposition ini saya bawa ke sini gitu, ke contoh ini. Karena apa? Saya ingin menunjukkan kepada siswa saya gitu ya, bahwasanya kalau kamu diberikan suatu rumus integral yang nggak bisa diintegralkan dengan cara apapun gitu ya, nah itu mau nggak mau memang kita harus menghitungnya secara numerik gitu. Nah, contohnya saya bawa ke sini gitu ya, metode Bernstein ini betul-betul metode yang sangat ternyata disukai oleh siswa saya gitu. Jadi semester lalu tuh saya sempat mengajarkan siswa saya gitu ya, bagaimana menggunakan Excel itu untuk menghitung integral numerik gitu. Nah, salah satu metode favorit mereka adalah metode Bernstein gitu. Ternyata Bernstein itu adalah cuma tinggal kita mencari harga rata-rata di intervalnya, nanti kita kalikan dengan panjang intervalnya berapa, dapat kita loss daerah yang tidak beraturan gitu.
Nah, di sini sikap positifnya adalah apa? Positif dispositionnya adalah, kan tadi kan saya jelaskan bahwa positif disposition itu berhubungan dengan sikap ya. Nah, di sini sikap ingin saya tekankan adalah bahwasanya kalau kita tahu itu nggak akan mungkin gitu, sulit untuk mendapatkan hasil idealnya karena memang nggak ada metode analitiknya gitu ya. Nah, metode numerik itu bisa mendekati gitu, tapi hanya bisa mendekati loh. Tidak ada yang ideal gitu. Kita tuh hanya bisa mendekati. Nah, dari sini apa namanya juga membentuk sikap positif kepada seorang penuntut ilmu gitu ya soal ilmuwan, bahwasanya kita hanya bisa mendekati gitu, tapi nggak bisa kita yang namanya mendapatkan hasil yang ideal, itu nggak bisa seperti itu. Oke, ini juga hal yang menarik ya. Saya pernah berikan ini kepada siswa saya gitu ya. Mereka bertanya gitu, Pak, Bapak tahu bugs nggak sih? Iya, tahu. Kenapa? Bugs itu seperti apa sih Pak? Kata gitu. Yang pasti bukan serangga lah gitu kan. Saya bilang ke mereka, kamu belum tahu yang namanya bugs gitu? Enggak Pak. Ya, bugs itu yang menyebabkan kamu kadang-kadang kalau misalkan lagi buka aplikasi Gojek gitu, tiba-tiba aplikasinya balik lagi ke home gitu. Kayak terus kamu suka dapat notifikasi runtime error, exception segala macam gitu. Saya bilang, ya itulah yang namanya bugs, itu menyebabkan kamu tuh nggak bisa pakai aplikasinya atau aplikasi muter-muter terus gitu. Mau tahu nggak kenapa? Saya bilang. Nah, saya jelaskannya secara matematika aja ya. Itu sama seperti kayak misalkan ada suatu fungsi gitu ya, definisinya hanya untuk x lebih dari satu dan x kurang dari satu ya. Saya bilang siswa saya, pertanyaannya adalah kalau misalkan nanti kamu input x sama dengan satu gimana? Yang ada nanti programnya muter-muter terus, nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena nggak didefinisikan gitu, seperti itu. Nah, itulah yang sebabkan kenapa saya bilang ke siswa saya, kenapa sih kadang-kadang seorang programmer atau developer itu selalu harus melakukan update gitu ya. Itu memastikan bahwasanya, saya bilang ke mereka, itu betul-betul untuk memastikan tingkat keamanan juga ya. Jangan sampai ada celah gitu ya. Jangan sampai ada celah yang menyebabkan program itu sampai error, nggak bisa memberikan output segala macam. Nah, seperti itu dipastikan lagi bahwa tidak ada hal seperti ini. Saya bilang tidak ada hal-hal yang tidak terdefinisi seperti itu. Nah, dari situ mereka baru bilang, wah ternyata memang ini Pak ya, bahwa kan namanya matematika itu adalah ibunya dari teknologi. Saya bilang, ya semua juga kamu ke fakultas teknik manapun juga orang pasti tahu gitu. Kamu kalau nggak bisa matematika ya gimana kamu bisa melakukan perhitungan sih, seperti itu. Apalagi bagi seorang engineer gitu. Nah, kemudian ini saya pernah gitu ya, memberikan suatu semacam kayak kasus gitu ya, kasus kepada siswa gitu ya. Lalu gimana sih kalau kamu tuh mau menghitung soal seperti ini gitu ya, itu cara ngitungnya gimana gitu, langkah-langkahnya apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh kasus yang pernah saya ajarkan ke siswa saya gitu. Saya ingin soal ujiannya, saya kadang-kadang suka kalau di sekolah itu saya malas ngasih mereka pilihan ganda gitu ya, karena pilihan ganda itu cenderung membuat mereka main tebak-tebakan, ngajarin mereka judi gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya kasih mereka soal esai gitu ya, selain nanti mereka nggak kaget untuk kuliah dapat soal esai gitu. Nah, esai itu juga melatih mereka untuk istilahnya, setiap mereka menulis itu pasti mereka ada ininya gitu, ada reasonnya, kenapa sih saya harus melakukan hal ini, kenapa sih ini gitu ya, seperti itu. Oke, jadi sebagaimana tadi juga yang disampaikan Prof. Ono ya, bahwasanya perlu kontak, mungkin suatu saat kita berinteraksi lagi gitu. Nah, mohon kalau misalkan kontak booknya belum penuh gitu ya, silakan aja ditambah gitu satu lagi gitu ya, kontak pribadi saya. Saya orangnya kalau misalkan lagi santai gitu ya, itu yang paling sering saya tuh lagi suka mikir gitu, kira-kira saya pengen nulis tapi nulis apa gitu. Jadi pasti kalau misalkan saya di chat itu ya, Prof. Ono sama Mbak Anin tahu lah, pasti saya tuh kalau di chat pasti cepet jawab kok gitu orangnya. Jadi orangnya sangat menghargai lah gitu, kalau ada orang ngechat saya, oh pasti dia butuh bantuan informasi dari saya gitu, makanya saya langsung, kalau saya nggak tidur gitu masih melek ya, saya pasti balas lah gitu ya. Sebenarnya dari saya cukup sekian gitu ya. Terima kasih atas atensinya.
Nah, kemudian saya kembalikan ke Prof. Ono sama teman-teman. Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing, silakan aja sih ya. Tapi kalau dari saya materinya sih, mohon maaf kalau kelamaan gitu ya. Jadi saya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Ini kita lempar dulu ke teman-teman yang ada di sini ya. Ada yang mau komentar barangkali atau bertanya? Saya udah di kepala udah ada sebenarnya. Silakan Prof. Silakan aja. Oh, belum ada Boleh yang duluan komentar. nggak apa-apa sih Prof. Kenapa Prof? Ini keren keren asli keren. Eh masalah-masalah berpikir matematik anak-anak emang kadang-kadang perlu. Ini waktu ngomong mahasiswa siswa tuh maksudnya di kampus atau di sekolah ya? Saya kebetulan gado-gado sih Prof. Ya, gado-gado lagi luntang-lantung gitu ya. Jadi yang di sekolah tetap jalan gitu ya. Yang di sekolah tetap jalan. Oh, ngajar di sekolah Kemudian juga. juga ada ngajar sekolah juga. Saya spesialisasi kelas 12. Memang Oh, saya minta ke sekolahnya, alah. saya minta ke sekolahnya itu saya ingin mereka tuh betul-betul siap masuk kuliah gitu Prof. Jadi pertama masuk negerinya oke, tapi saya persiapkan mereka jangan sampai nyusahin dosennya di perguruan tinggi gitu. Makanya saya diminta kelas 12 gitu. Selain di ke sekolah, saya Oh. juga dosen luar biasa juga, freelance gitu ya. Tapi lucunya saya malah nggak ngajar matematika, saya ngajarnya kelistrikan. Karena begitu saya tanya sama kaprodinya, kenapa saya mesti ngajar listrik gitu kan? Dia bilang, ya habis itu bukunya kebanyakan isinya kalkulus, jadi saya pikir ya mesti kamu lah yang ngajarin gitu kan. Walah. Oke, oke. Eh, iya nih, saya juga banyak ngalamin masalah sama anak-anak. Emang cara berpikir matematiknya parah banget sih. Parah Konsekuensi Prof, parah. konsekuensinya Parah. akhirnya waktu coding segala macam salah konsep. Iya Salah betul, semua bener. betul. Nah, ini yang lagi saya usulin ke dosen ya, dosen algoritmanya. Saya belum kebayang matematik yang tadi sih. pernah pernah dengerin Ibu Inge ngomong nggak udah Inge informatika ngomong udah pernah dengerin dia ngomong belum 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 kayaknya Prof. belum Belum ya itu. Belum. dia lagi Saya pokoknya paling sering dengar nama Prof lah. Kalau dia lektor sama informatika sih Prof Ono aja udah tahunya. ngaco. Si Ibu Inge lebih senior dari saya sih dia. Dan dia itu lagi fokus ke arah computational thinking. Pernah dengar istilah computational thinking nggak? Ada komentar nggak tentang itu? Computational thinking itu kalau menurut saya sih Prof ya, itu bagi saya sebagai orang matematik gitu ya, yaitu betul-betul kita berpikirnya itu harus berpikir yang istilahnya nggak sistematis lah gitu. Jadi dalam menghadapi sesuatu itu kita harus berpikir tuh benar-benar tahu dulu persoalannya apa gitu. Jadi urutan ABC-nya harus terurut Prof. Jadi jangan dibalik satu pun nggak boleh dibalik gitu. Seperti itu. Nah, seperti itulah kurang lebih. Gitu. Iya, kalau dengerin Bu Inge ngomong persis sama. Jadi kan tadi di awal pakai buku naon teh apa Adding it up. adding it up. Ada Ah. ada 5 langkah. Mirip banget. Jadi computational thinking yang dikasih Bu Inge sama itu mirip banget. Oh, Iya, makanya pas ngeliat kok ini kayak si Bu Inge lagi nerangin ya. Cuman ini kan kental matematik gitu. Gitu. Jadi emang Bu Inge juga iya, kan saya ngomong orang matematika. jadi dia ngomongnya juga sama kalau kita lihat masalah harus di breakdown udah gitu ada kita harus tahu prosedur langkah contohnya gini lah kayak kalau tadi kan 1 kurang 3 tambah berapa tadi 5 Ya, 1 kurang min 3 plus 5, ya, plus min 5 ya. 7. Kadang-kadang kalau soal yang lain tuh gini kalau kita mau jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 3 4 5 sampai 200 gimana cara ngitung yang cepat gitu. Nah itu kan sama aja kan. Akhirnya ketemu algoritmanya sebenarnya cuman kalau orang biasa ngeliat kan bingung tuh. Ini gimana kan makanya kalkulator 1 tambah 2 tambah 3 terus gimana? Padahal kalau Gak kita efektif ya. kalau kita lihat ujung-ujung kelihatan tuh 1 tambah 200 201 2 tambah 199 201 3 tambah 198 201 oh mulai kelihatan jadi kita bisa ngelihat polanya nah itu anak-anak betul. emang nggak keluar kayak gitu tuh pola nggak keluar Prof. Nggak keluar, iya. terus Jadi saya kecewanya itu gitu Prof. Kalau saya ngeliat sekolah coding gitu ya, anak-anak itu sekolah coding yang paling sering saya lihat malah diajarin cari modulnya tinggal copy paste gitu. Makanya saya bilang, nah
Oh begitu sih gitu loh, semu jadinya gitu loh. Iya, jadi nggak diajarin logika berpikirnya nggak keluar. Heeh, Nah, karena terus kecanggihan teknologi, yang buka-buka seru kalau paspor. kita mulai ngajarin anak SD. Ngajarinnya gini anak SD. Udah pernah belum ngajarin anak SD? Pernah sih, Pak. Kan saya kan harus supervisi guru SD juga. Oh alah. Kalau saya waktu kemarin pernah ngajarin anak SD bikin aplikasi Android. Dalam waktu 2 jam mereka bisa bikin 2 aplikasi. Jadi, Oh, oke, 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 oke. bingung loh. Cool, cool. Keren, keren, keren. Gimana cara cara ngajarinnya gimana itu, Bro? Eh, udah pernah kayak apa ya? Kayak graphical programming kayak gitu udah pernah ngutak-ngatik belum? Anak saya yang jago tuh, Scratch yang buatan MIT itu loh. Kalau Scratch kan Scratch. nggak bentuknya kayak Scratch persis. Hmm. Cuman dia buat Android, buat handphone. Oh, I see, I see. Oke, oke. Kalau Keren Scratch juga ya. Scratch kan buat desktop. Aplikasinya Ah. jadi jalannya di desktop ya. Kalau Hmm. ini aplikasinya jadi jalan di handphonenya dia. Makanya dia jadi semangat. Ah. Oh, gua ada di handphone gua jalan gitu. Oh, keren tuh, keren, lucu. Da, Gue bayangin anak-anaknya itu mukanya. mukanya Senang orang. mereka kesenangan. Iya benar asli waktu itu yang serunya adalah eh saya dimintanya kebetulan waktu itu di Oman ya. Saya lagi ngasih apa conference di Oman. Terus saya diculik sama duta besar sana. Tolong ajarin dong anak Indonesia di sana buat bikin program atau apa. Ya udah gua ajarin lah. Namanya App Inventor, App Inventor 2. Mhm. Dari MIT sih sama. Tapi bentuknya kayak Scratch persis. Itu dalam 2 jam langsung bisa bikin 2 aplikasi. Itu orang tuanya langsung komennya, wah anak saya bisa bikin aplikasi ya pak. Tapi poin yang pengen saya sampaikan ini kira-kira, kalau tadi secara matematik oke lah kebayang ya. Eh, Cuman kalau kita lagi ngajar mahasiswa, saya lagi usul ke, ini nggak tahu bener apa salah usulnya, orang nggak tahu juga sih. Usul ke dosen yang lagi ngajar kemarin Bu Tuti sih. Bu Tuti sih lebih ke arah data science dia. Cuman dia kebetulan yang salah satu yang ngajar algoritma juga. Jadi saya usulnya kalau bisa nggak ya? Kalau matematik, iya kalau anaknya suka matematik mungkin ada ngeklik kepalanya. Walaupun harusnya bukan suka ya kali ya. Harus mau lah urusan kayak gitu kan. Nah, kalau enggak, gimana kalau kita pakai visual programming tadi kayak Scratch tadi buat ngajarin anak-anak gitu? Setuju Masalahnya. sih, Prof, saya. Setuju. Saya Jadi, pun kalau di sekolah ya, Prof, ya, kalau ngajar matematika ya, Prof. Saya suka ini, Prof, suka apa? Kasih selingan gitu ya. Hah? Kasih selingannya saya tunjukin kalau di Excel tuh fungsinya ini, gitu. Nah, Oh, kalau misalkan ngitungnya nggak bisa pakai, saya selalu ini, Prof, agak menghindari yang tinggal pakai seperti kayak GeoGebra oh iya atau iya iya, atau iya, Desmos sih ya. Itu kan terlalu instan ya. iya. Tapi saya selalu arahkan ke mereka gunakan dulu Excel gitu tuh, supaya mereka tuh touch-nya ada gitu. Misalkan ada suatu polinomial yang susah difaktorkan gitu ya. Saya bilang sama mereka, ya coba kamu cari dong yang kira-kira mendekati nol itu berapa? Berarti kurang lebih tuh harga Excel segitu, saya bilang gitu. Nah, jadi mereka berinteraksi dengan Excel gitu sih, Prof. Gitu. Iya harus Gitu. interaksi sama ya. Nah, ini kalau yang ini saya lebih ke arah apa ya? Yang kita kejar ya ke arah logika berpikir sih akhirnya. Ya, Harus sih, Prof, sepertinya. ya harus kayak gitu. Harus gitu. Dan kadang-kadang mereka yang kayak tadi ini mana yang harus dikerjain duluan gitu. Ya udah salah langkah, prosedurnya jadi salah. Ini programnya kagak jalan. Gitu. Diminta tampilannya apa, keluarnya apa gitu kan. Iya. Yang seru Iya. juga ini kalau saya udah pengalaman jalan ke beberapa kampus gitu webinar atau segala macam, lebih ke urusan data science. Dan rata-rata ini teman-teman saya yang jadi dosen di elektro kan langsung ini ya, yang diangkat sama mereka neural network lah apa segala macam. Udah gitu mereka nerangin ke saya, ini dosen, ada sebagian ada kelas gitu ya, neranginnya gini, wah no ini kita pakai neural network ini kayak kayak otak berpikir gitu. Saya kan nggak pernah belajar secara formal namanya neural network. Ini makhluk apa sih neural network, belajar kok bentuknya, udah pernah lihat neural network belum? Pernah di fintech sih orang China yang ngasih presentasi saya gitu. Itulah kurang lebih. Oh, pakai Cuman ya nggak pakai bulat. ngerti-ngerti juga gitu. Gitu baru juga buat saya gitu, masih saya pelajari sih itu. Oh gitu. Nih, Heeh, lu gitu. bakal kaget ya. Ini saya hampir waktu itu 6 bulan setahunan lah saya belajar sendiri neural network.
ujungnya tahu nggak neural network itu apa? Persamaan Kenapa? linear. Persamaan linear doang. Atau saya share screen lah buat ngasih Oh, lihat. kayak matriks sekian kali sekian gitu, Prof ya. Inputnya bisa matriks, tapi filosofi di balik itu cuma persamaan linear. Dan Hmm. dia nanti dipakai buat regresi sih sebenarnya. Kita buat Oh, regresi oke, linear oke. doang. Ya, memang kan kalau kalau neural network atau AI itu kan memang regresi multivariabel ya. Iya. Coba gua share screen ya. Gua share screen Ya, ya. silakan Bang. Ngasih Mangga, lihat mangga, ya. mangga, mangga. Mhm. Nih, gua kasih lihat yang namanya Ini buat teman-teman yang lain kalau ada komentar silakan lo ya, bentar. Iya, kita santai kok hari ini, gak formal. Ini sambil sharing penderitaan masing-masing lah maksudnya. Neural network. Jadi kebanyakan ini kejadian sama teman-teman dosen di ITB sama dosen-dosen yang lain lah. Kalau nerangin neural network kan bentuknya kayak gini ya. Wah, Iya, apa ini? kombinatorika. Wah, apa ini? Udah gitu mulai pakai Python lah, pakai TensorFlow, pakai keras apa segala macam. Waduh, pusing kepala. Saya mulai coding nih, belajar codingnya. Wah, apa ini? Nggak ngerti kan saya waktu itu ya. Hmm. Mulai lihat codingnya pelan-pelan, ternyata makhluknya ini nih. Nah, kita lihat pakai AX plus B ini. Jadi pas kita lihat beneran, bentuknya kayak gini sih sebenarnya. Coba kita lihat. Jadi ini yang bulat-bulat itu, ini sebenarnya cuma penjumlahan doang, penjumlahan. Kalau kita lihat persamaan linear kan AX plus B sama dengan Y, gitu ya. Itu persamaan linear biasa. Ini Y-nya tuh output. Y-nya tuh output. Oke, I see. Di sini Z. A itu W di sini. Dia kasih pengali lah ke Bobotnya, koefisien ya. koefisien ke X yang kita masukin. Nah, X-nya bisa banyak. E-nya kalau kita kan biasanya kalau persamaan linear kan AX plus B sama dengan Y, X-nya satu variabel, Y-nya satu variabel. Ini X-nya banyak dan untuk masing-masing Y X-nya akan saling berinteraksi gitu dengan A yang beda-beda. Udah gitu jadi A1X1 tambah A2X2 tambah A3X3 dan seterusnya ditambahin B. Ada variabel yang buat dongkrak lah, dapat Z ini. Udah, cuman ini nanti penjumlah ini bisa ada banyak ya. Kalau tadi kan bisa banyak nih, kalau kita lihat di sini bisa banyak. Udah kayak gitu doang. Udah gitu kita lakukan regresi lah. Udah cuma gitu doang sih sebenarnya. Sakit hati gue ngeliatnya. Wah, cuma gitu doang ya. Nah, yang seru dari kisah ini adalah kalau saya lagi nerangin di data science. Dan saya rata-rata makanya ginian semua kan. Lagi nerangin data science. Udah gitu gue kasih contohnya sambil pakai notepad doang, kita data science cuma mecahin persamaan linear loh, AX plus Y sama dengan Y. Udah. Sekarang sekalian saya pengen nanya di sini juga ke ini ya, ke semua peserta. Silakan nulis di chat nih. Atau gua pengen ngetes nih. bukan ngetes Pak Arya nih. Ngetes peserta nih sekarang, gua tes. Saya share screen lagi ya, share screen. Nih ngasih tahu caranya Ono melakukan ini. Nih kalau saya lagi nerangin data science nih ya. Oke, ini saya gedein dulu lah. Gedein. Nih. Jadi kalau tadi Pak Arya mah udah makainya udah kalkulus yang serem ya. Kalau ini mah cara bego aja nih. Data science kayak gini nih. Tadi udah tahu neural network ya. AX plus B sama dengan Y. Jadi persoalan yang dipecahin cuma kayak gitu lah. Udah gitu saya biasanya nerangin gini. Kalau di data science kita perlu kasih training data. Training data biasanya saya punya data misalnya misalnya X sama dengan 1, Y-nya dapat 7 misal. X2, Y-nya 8. Ini training nih. X3 sama dengan Y-nya 9. Pertanyaannya A-nya berapa, B-nya berapa gitu ya. Silahkan yang ada, kecuali Pak Arya, yang lain yang ada peserta silahkan dijawab. A-nya berapa, B-nya berapa ya? Nah lo bisa jawab nggak lo A-nya? Jadi ini lagi training nih. Ini training
Jadi prosesnya data science biasanya akan ngasih training data, udah gitu kita dapat model. A dan B itu model. A-nya berapa, B-nya berapa? Gak ada yang bisa jawab ya. Gak ada yang bisa jawab ya. Halo, halo, halo. Kalau pakai Excel sih bisa ini. Nah, yang seru Pak Arya, Banget. yang seru udah kayak gini, udah saya tanya kayak gitu, mereka Heeh. lama gitu. Terus gue bilang, ini apa soal-soal anak mungkin nggak tahu nih sekarang soal apa ya, anak SMP atau SMA yang kayak gini ya? Kuliah sih, Masa sih? Prof. Enggak. Ya, tingkat 1 lah fisika dasar ini. Jadi apa istilahnya kayak tabelnya ada tabel X sama Y gitu. X sama Y nanti kan A-nya itu kan bisa dibilang ini seperti kayak apa namanya? Kayak kalau pakai regresi itu kan itu gradien garisnya ya. Iya, Kemudian kan B-nya itu overshoot-nya lah gitu. itu kalau udah sampai level statistik. Kalau belum cuma kayak gini doang kan. Kalau kita punya A plus B sama dengan 7. Kalau Mm-mm. kita punya 2A plus B sama dengan 8. Mm-mm. Pertanyaannya A berapa, B berapa kan? Iya. Nah, ini kan SMA kalau yang ini mah. Ya, SMA ya. Ini mah SMP malah ini kalau yang dua variabel mah SMP ini. ini SMP kan? Ya, Pakai metode naon ya, substitusi apa gitu-gituan lah. eliminasi. Eliminasi apa gitu ya. Ini kan pelajaran Mm-mm. SMP. Itu orang-orang pada lupa semua ternyata. Kalau saya bilang ke siswa saya gitu ya, Nah, kamu itu jangan seperti Fir'aun, saya bilang gitu. Fir'aun sama Fir'aun, Fir'aun itu kan sombong gitu kan. Ya kamu juga jangan begitu, saya bilang. Jangan mentang-mentang udah lulus boleh lupa, saya bilang gitu. iya bener. Itu pada lupa kayak gini, lupa. Udah gitu ngitungnya pakai teori yang enggak ada, ngitungnya kayak gimana gitu. Wah, ini ada yang dari SMK kayak gitu nggak diajarin ya. Ah, ini Mana SMP. sih? Ini pelajaran SMP bukan SMK. SMP kalau dua variabel ini SMP ya. Ini SMP kan. Nah, Iya, karena ini baru bulan Desember kemarin saya ngajarin anak SMP ini kayak nggak salah. ya, ini buat Mas Gitu. Muhammad Fatullah Fatakul Ain. Jadi ini pelajaran SMP. Akibatnya kalau kita lihat di sini, kalau kita pecahin ya, nih kita pecahin ya. Dapat jadi tadi A plus B sama dengan 7 ya. Terus 2A plus B sama dengan 8. Nih, misalnya gini. Ini saya pindahin ke bawah ya. Iya, Dua gitu minus ya. A sama dengan minus 1 ya. Jadi kalau kita kurangin atas sama bawah, kita langsung dapat nih. Ya, hanya 1. A sama dengan 1 kan. Ah, Nah, kalau A sama 1 kita bisa ngitung, B-nya mah gampang. ya, B sama iya, dengan 6. 7 kurang 1, 6. Langsung 6, ya. dapat. Ini sama dengan 1, B-nya 6. Nah, kalau yang udah kayak gini, A1B6 udah dapat. Tapi kalau di dunia data science itu namanya model gitu. Jadi cara neranginnya kayak gitu. Dan nanti dikasih tahu itu neural network belakangnya mah gitu. Udah gitu nanti kita mulai nerangin gini nih yang lucu lagi. Kalau X-nya sok sekarang pada bisa jawab harusnya. Kalau nggak bisa jawab keterlaluan ya. Kalau X-nya 10, X-nya 10 Y sabaraha sia. A udah tahu A1 B6, X10 Y berapa? Sok dijawab. Nggak bisa jawab juga. Malien. Sabaraha itu X1 B berapa? Y berapa? Nggak bisa jawab. Ini 16 ya. 11. Oh, bisa jawab. Wah, bisa. Oh, salah. Ya, maaf. Ternyata pada pintar juga. Oke. Rame ayeuna nih Prof, nih mahasiswanya Prof semua apa gimana? Ya, pokoknya orang lah. Nah, ini jadi kalau teman-teman, nah ini namanya training data. Di sini model. Nah, ini namanya forecast atau klasifikasi. Tergantung ya. Kalau cuman sedikit jadi klasifikasi kan. Kalau cuma ada misalnya 2-3 pilihan berarti klasifikasi. Kalau ini forecasting nih. Nah, sekarang gue pengen nanya nih. Ini sekalian Pak Arya udah mainan ini belum data science kayak gini yang lucu-lucu gini? Saya sih kemarin di perusahaan fintech itu saya nggak tahu ya familiar apa enggak gitu. Karena saya menggunakan kalau di fintech itu scoringnya bukan scoring pakai itu, bukan scoring pakai apa, pakai data yang udah matang gitu. Saya pakai data mentah gitu. Makanya Iya. saya diprotes sama perusahaan-perusahaan. Diprotes. Jadi menggunakan yang namanya metode
standar deviasi gitu. Jadi kalau misalkan orang dari 1.000 orang itu yang pakai Telkomsel, maaf nyebutnya, jadi yang pakai yang merah itu berapa orang. Jadi nanti pakainya pakai persentase gitu ya. Nah, berarti skornya dia kalau untuk operator tuh persentase sekian gitu. Tujuannya Oh, apa? Nanti digabung gitu. Misalkan dia tinggal di mana gitu. Oh, Bekasi sekian orang, di Tangsel sekian orang. Oh, berarti Bekasi karena proporsinya sekian, skornya sekian gitu. Nanti tinggal dibobot gitu. Nah, itu namanya metode standar deviasi, pakai pakai rata-rata segala macam gitu. Pokoknya kalau dia berada di lingkaran, kalau ada orang gitu scan KTP tinggalnya di daerah mana gitu, antara Bekasi sama Tangsel gitu. Kan skornya kecil karena nggak jarang muncul kan. Nah, iya. semakin jarang muncul dia malah semakin jadi jelek skornya gitu. Gitu. Jadi Oh, semakin sering dia muncul, eh, apa namanya, semakin dia berarti berada di dalam daerah rata-rata kan. iya, Kalau iya, dalam iya. daerah rata-rata ya orang-orang daerah rata-rata tuh katanya istilahnya pasti bisa bayar lah kalau rata-rata mah gitu. Jadi datanya saya filter dulu gitu, saya filter untuk mendapatkan orang-orang yang maksimum misalkan telat bayarnya paling cuma nggak sampai seminggu gitu ya. Nah, orang yang telat nggak sampai seminggu itu berapa? Ada 1.000 orang itu misalkan. Nah, 1.000 orang itu saya setiap tempat tinggalnya, pakai operator apa. Oh, oke. Saya bikin scoring tapi berdasarkan frekuensi dia muncul berapa gitu. Iya, Kalau iya, iya, misalkan iya, yang iya, iya. merah, oh ada dari 1.000 tuh ada 500 orang, oh berarti dia skornya 50 kan 50% gitu. Gitu, Iya, Prof. Nanti ini. ada nilai rata-ratanya berapa, standar deviasi berapa. Kalau misalkan ini orang misalkan pakai operatornya yang lain gitu yang nggak terkenal gitu. Oh, ternyata dia standar deviasinya masih di dalam lingkaran standar deviasi. Oh, berarti masih bisa accept lah gitu. Oh, Seperti menarik, itu lah. menarik, menarik. Kalau yang ini data science, apa, klasifikasinya pakai apa, standar deviasi. Ya, ya, kebayang, Iya. kebayang, 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 Bayang ya. kebayang, Jadi, tapi kebayang. itu kalau kata dosen statistik saya itu menarik, katanya jarang-jarang dipakai permasalahan. Cuma kendalanya ngaku-ngaku aja di area. Kendalanya kamu pasti dimarahin karena kamu minta data mentah ya. Iya Bu, saya bilang gitu. Data mentah. Kalau nggak data mentah kan nggak bisa. Tapi Kebanyakan kan yang perusahaan-perusahaan scoring itu kan beli data itu kan data yang udah dikemas, Prof. Yang udah tinggal yang pembayarannya setiap tanggal sekian berapa ratus ribu orang gitu. Jadi udah yang bukan data udah mentah data gitu. bukan. Bukan data mentah. Cuma data mentah itu, jadi kejadiannya juga sama nih kemarin itu saya diminta sama diklatnya Kominfo. Jadi Mhm. mereka lagi pengen bikin training tentang cara berpikir data lah buat ASN, buat PNS ya. Mhm. Dan kalau kita lihat data yang ada di mana sih? Di data.go.id, data-data yang ada di pemerintah lah. Sebagian besar datanya udah data matang semua, udah kesimpulan akhir gitu. Iya, Misal, iya. contoh kesimpulan akhir kayak gini misalnya, penduduk miskin di Jakarta ada sekian, di kelurahan ini ada sekian, di mana ada sekian, penduduk miskinnya Iya. sekian. Yang jadi masalah buat si presiden, menteri dan sebagainya, ya oke dia dapat data penduduk miskin sekian. Cuma dia nggak tahu eh, kenapa orang ini miskin gitu. Apakah karena pendidikannya, apakah jumlah anaknya banyak, apakah penghasilannya sekian, itu datanya udah dihilangin semua kan. Cuman langsung dibikin apa, ditentukan lu miskin, lu kaya, lu bisa dapetin BLT, yang ini nggak bisa. Cuman kita nggak tahu kenapa dia miskin. Nah, Kriterianya maksudnya ya, Prof? iya, data mentahnya, kriteria mentahnya tadi Kriterianya ya maksudnya nggak ya. dikasih, nggak ada. Pastilah. Pastilah. Jadi itu jadi masalah akibatnya pada saat kita mau bikin keputusan, bingung akhirnya. Ini harus diapain? Iya, Kita harus bikin program apa supaya miskin jadi naik lah kehidupannya. Program apa yang cocok buat penduduk miskin di Jakarta sama di Madura mungkin beda kan? Karena mhm. karakternya mungkin lain gitu. Nah kayak gitu nggak ada tuh. Kalau gue lebih Iya. suka yang Pak Arya kerjain. Karena kita jadi bisa presisi kalau melakukan klasifikasi, jadi presisi banget kan. Iya, iya. Cuman kendalanya gitu. Apa datanya harus data mentah. Jadi ya itulah kata dosen statistik saya, kendalanya itu aja gitu. Cuman saya bilang ke apa ke, ke yang pengajar saya itu, profesor itu, saya bilang gini. Jangan, saya orangnya selalu gini, Prof. Jadi kalau misalkan dapatnya apa gitu ya, udahlah saya pokoknya cari akal lah gitu istilahnya gitu kan. Kalau kalau kata zaman masih kuliah di S1 di ITB itu gini, Prof.
kalau misalkan dikasih persoalan gitu ya sama asisten gitu ya. Ya pokoknya kita harus cari akal gimana caranya, tapi pokoknya masih logis lah, masih bisa tanggung jawabkan gitu. Tapi kita bebas mau pakai cara apa aja gitu. Jadi saya tuh walaupun dapat data-data mentah gitu, problem saya cari akal aja gitu, yang kayak bisa saya olah apa gitu. Kayak waktu itu saya pernah dapat data mentahnya cuman tanggal pembayarannya gitu kan. Tanggal pembayarannya, kemudian jumlah pembayarannya berapa gitu. Terus ditanya sama orang China yang ini saya kan, hire saya kan, kira-kira menurut kamu apa area yang bisa kita ambil dari sini? Ya, kalau dari tanggal aja kan udah ketahuan. Orang dia gajian di Indonesia tanggal sekian. Ini dia bayar tanggal sekian. Isinya sekian hari. Nah, itu berarti kita mesti bikin kategorinya bahwasanya orang yang apa yang namanya setelah gajian langsung bayar itu pasti orang yang punya komitmen, saya bilang gitu kan. Ya paling itu. Jadi saya tuh cari akal aja gitu. Kira-kira dari data itu yang paling make sense apa sih gitu. Habis gimana, Prof? Kalau data udah kesimpulan gitu kan kita harus mikirnya ya kembali data mentah ini data yang dijadi ini yang dikemas ini apa hubungannya dengan output yang kita inginkan gitu. Nah, saya berpikirnya begitu gitu loh. Jadi ya cari akal aja gitu. Nih, judulnya teknik ngeles. Apa ya, berpikir positif lah istilahnya gitu kan. Dengan apa Berpikir. yang ada kita masih bisa berusaha untuk mencari yang bisa kita olah apa gitu loh. Iya, 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 iya. Saya pengen ngasih lihat itu ya, supaya nggak lupa yang itu ya, App Inventor sedikit aja ya. Mudah-mudahan bisa jadi bekal nanti misalnya Pak Arya harus ngajar ke anak-anak SD. Ini jujur yang dari kepala saya sih, saya pengen banget ini sih sebenarnya, anak-anak SD kita jadi pinter-pinter dah. Kan. Iya. Jadi sama sekali belum pernah lihat itu ya, belum pernah lihat naon teh, App Inventor ya. Coba. Belum, Kang. Oh, Belum. nih adanya jadi keywordnya ini ya, App Inventor. Yang menarik dari makhluk ini adalah dia masuk ke handphone langsung. Jadi itu membuat anak-anak seneng. Nah, ini kita bisa bikin account pakai Google. Ini tinggal create apps. Ini kalau kita lihat udah bentuknya kan bentuk gambar anak-anak nih ya. Create apps. Langsung kita bisa bikin. Nah, ini tapi ini kalau algoritma sederhana banget sih, lebih ke arah strategi buat ini sih, lebih ke arah tadi yang strategi buat apa? Coding lah. Ntar ini kenapa lemot Ntar loading Lola. Jadi nanti kalau kita lihat dia targetnya betul-betul buat bikin aplikasi di handphone. Bisa new project ya, saya akan klik new project, saya kasih dia langsung keluar udah aplikasinya. Oke. App Inventor namanya ya. Ya. Saya coba di handphone anak lah. Nih saya kasih namanya tes misalnya. Kalau enggak ini aja yang saya pakai ya. Ini saya kosongin dulu nih. Semuanya saya kosongin dulu. Ini udah dipakai buat ngoprek kemarin. Saya deletein dulu semua. Supaya nggak ada inilah. Nih, jadi kalau kondisi kosong bentuknya kayak gini. Dia langsung bentuknya langsung ada handphone. Oke. Nah, di sebelah kiri ini komponen yang bisa kita pakai. Komponen yang bisa kita pakai, which oke. Di sebelah kiri ini komponen yang kita pakai. Kalau jadi kalau orang programming kan ada front end, ada back end ya. Nah, ini front end. Oh, I see. Ini tampilan front end. Nah, back endnya tukang jahit dari komponen mau dijahitnya seperti apa. Nah, algoritmanya di back end sih sebenarnya. Nah, back endnya kalau kita klik blocks ini buat ngutak-atik back end. Misalnya kita ke front end dulu. Cuman sebelumnya benar-benar seperti yang Pak Arya bilang sih. Jadi kita perlu apa ya? Konsepnya harus ngerti dulu. Kalau saya lebih ke arah skenario. Kalau kita lagi pengen bikin aplikasi, skenario-nya seperti apa? Misal kita bikin aplikasi yang sederhana banget nih. Aplikasinya kalau kita masukin kata-kata, nanti kata-katanya bisa jadi dirubah jadi suara. Jadi text to speech. Oke. Untuk text to speech saya butuh nanti text box misalnya. Berarti kan saya butuh teks, bisa dimasukin teks ya. Ini ada text box saya ambil. Jadi komponennya cuma gitu aja, text box diambil. Nanti gimana caranya setelah orang ngetik text box, dia akan berubah. Kan kalau ngetik doang nggak diproses sama dia. Supaya diproses, saya perlu masukin tombol apalah supaya dia langsung proses. Jadi saya butuh tombol. Cuma gini aja. Jadi tombol diambil dari saya, dimasukin, taruh di mana. Ini bisa dirubah-ubah, taruh di mana boleh ya.
Nah, udah gitu tombolnya bisa diganti kata-kata. Ini kan text for button 1 bisa dirubah sih kalau mau. Nah, ini saya rubah misalnya kata-katanya teriakan. Teriakan supaya diteriakin nanti. Nah, udah gitu kita butuh text to speech-nya sendiri. Nah, di sini banyak sekali tool-toolnya nih. Ada camcorder, kamera, segala macam untuk medianya ya. Termasuk di sini ada text to speech. Ambil text to speech cuma gini doang. Nah, sekarang gimana kita jahitnya? Nah, algoritmanya dijahitnya. Strateginya ada dijahitnya. Buat ngejahitnya kayak gimana? Sederhana pisan ini buat anak SD mah. Cuman gini doang kan. Pertama kita butuh teksnya. Teksnya, nah teksnya ini ada pilihannya. Oh, ini text to speech-nya ya. Ini ada call text to speech, dia suruh ngomong. Jadi kita udah dapat tadi, nah teh istilahnya modul subroutine-nya lah. Udah dapat. Nah, sekarang kan kita butuh message-nya mana? Ya udah, tinggal nah ini kita bisa ambil text box. Kalau ini masih background color dari text box-nya bisa kita set. Cuman saya butuhnya kan bukan background color, saya butuhnya teksnya. Nah, udah. Oke. Nah, terus supaya dia jalan, dia harus dikontrol sama tombol. Nah, ini tombol juga pilihannya banyak di sini. Nah, ini ada God focus, ada lost focus, ada tombol yang ditekan. Mana tombol tekan tombol teh? When God focus, kok nggak ada? Oh, ini text box. Sorry, ini text box ya? Salah, button. Salah. Button kan ada klik, God focus, long focus, lost focus, touch up, touch down. Ya, ini saya butuhnya buttonnya diklik. Jadi when button 1 klik, do apa? Misalnya call ini, panggil. Cuman yang mau dikeluarin apa? Message-nya cuma gini doang. Jadi, nah ini udah kayak main Lego sih. Udah jadi selesai. Programnya udah selesai sih, cuma gini doang programmingnya. Tapi kan logika ini harus dilatih, harus sering berlatih kayak gitu. Kita butuh komponen apa, kita butuh langkahnya seperti apa yang harus disiapin dulu sebelum masuk ke langkah mana. Nah, itu harus ini tampilannya seperti apa. Nah, udah kalau nggak kelatih feelingnya nggak kelatih nanti. Iya, makanya gue tuh pengennya kita bisa mulai ngajarin ini jangan di level kampus sih. Ini harusnya diajarin level SMP, SD, SMP lah. Iya, sekolah menengah lah pokoknya. Sekolah menengah. Nah, ini buat masuk ke handphone udah gampang pisan, cuman gini aja, build Android APK ini. Dia nanti compile, nanti keluarnya QR code sama handphone dibaca pakai QR code langsung install jadi. Cuma gitu aja. Gitu. Jadi saya usul ke dosen algoritma yang ada di kampus, lu coba selain yang tadi ya, cara berpikir tadi ini, cuman supaya anak-anak having fun ini ngajarnya kayak gini. Cuman bayangin kayak gini diajarin kampus kan kasihan ya. Saya pengennya ini diajarin di level bawah sih. Nah, ini yang diajarin sama si Bu Inge, informatika teh yang ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Martin ya. Itu no code developer ya? Nggak tahu Pak Arya itu namanya. Nah, ini QR code-nya udah keluar nih ya. Cuman gitu doang. Gitu. Oke. Menarik ya, Prof. Karena gini, saya selalu bilang sama anak-anak gitu ya. Saya bilang sama anak-anak, saya sering sih istilahnya nangkep basah mereka tuh pas lagi pelajaran saya pegang HP-nya gitu ya. Karena mungkin dia bawa HP karena mungkin nanti buat pesen proyek pas pulang. Saya bilang ke mereka gini, kamu tuh generasi Z ya, harus berpikir yang lebih out of the box, saya bilang gitu. Kamu ngapain main game ya, nggak dapat duit juga gitu kan, terkenal juga belum tentu gitu kan. Daripada begitu, mending kamu jadi developer, saya bilang. Jadi developer gamenya, bikin game, nanti orang ngeklik game kamu dibayar, orang pada sibuk nge-game, kamu tuh lagi enak-enak duduk-duduk di Bali di pantai, saya bilang udah nggak perlu kamu yang capek, main game juga belum tentu jadi pemain game profesional, kalah melulu pertandingan gitu kan. Yang mendingan jadi yang membuat programnya aja, jangan jadi playernya, saya bilang gitu. Nah, semenjak itu jarang sih yang main. Jam pelajaran saya jarang ada yang main tuh. Mereka langsung berpikirnya bener juga ya kata Pak Arya ya, mendingan jadi developer dibanding jadi pemain ya gitu. Karena kalau jadi developer, kalau jadi game kan bisa dibayar gitu kan. Daripada jadi pemain gamenya nggak kaya-kaya juga gitu kan. Ini ada komen nih Pak Arya nih dari Mas Martin. Itu no code developer bukan? Yang tadi yang saya sebut itu no code developer atau bukan ya kategorinya? Gue nggak tahu juga itu. Itu kategorinya apa tuh kalau udah kayak gitu?
No code developer itu maksudnya gimana ya? Apakah Oh, karena karena nggak pakai coding. tidak perlu coding gitu langsung instan bagaimana maksudnya? Padahal Tapi itu coding. kalau zaman saya dulu dikenalnya sebagai apa ya? Kalau visual C itu kan namanya object oriented ya. Bener nggak sih Prof kayak gitu? Teuing orang. Ya terima jadi aja lah gitu. Iya, terima jadi ya, bener, terima Terima jadi ya ya, kayaknya object oriented ya. object oriented programming ya. OOT. Iya. Cuman kalau kalau kita lihat, kalau saya ngelihatnya itu masih coding sebenarnya. Cuman codingnya grafik. Jadi bukan no code. Iya, Kalau saya masih ngeliat no iya. code. Lebih apa ya? Lebih ke iya dipermudah aja gitu. Dipermudah. Istilahnya kalau misalnya kita lagi buka Python tuh udah ada sintaksnya gitu, Prof. MATLAB tuh udah ada sintaksnya gitu, gitu aja. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Muhammad Fatullah. Mirip Scratch. Pak Arya udah biasa pakai Scratch? Anak saya malah saya mau pakainya Python. Itu juga saya Python baru levelnya bisa bikin game yang inilah, yang runningnya di DOS kok itu. Belum advance saya, Bang. Nih mungkin saya komentar buat Mas Muhammad Fatullah ya kali ya. Nih buat kasih lihat kemampuan dahsyatnya makhluk lucu ini satu. Ini saya tutup lagi ya. Ini dismiss lah. Oke. Ini saya masuk ke sini ya, ke desainer ini. Ini kalau kita lihat kalau mau bikin game di sini ada bentar drawing animation. Ini ada ball, canvas, image sprite. Ini yang bisa dipakai buat game juga. Jadi kalau bikin game bisa. Jadi kalau mau bikin game kayak Scratch persis sama. Cuman dahsyatnya dia karena dia dipakai buat ngomong sama handphone, dia punya komponen-komponen yang bisa mengeksploit si handphone tadi. Di sini dia bisa ngomong sama camcorder, kamera, player, sound recorder, speed recognizer, text speech, translator, segala macam. Itu yang urusan media. Dia punya kemampuan buat ngomong sama Google Map. Jadi komponen-komponen map bisa diambilin, kita bisa bikin Google Map. Dia bisa ngomong sama sensor. Sensornya banyak banget nih. Barcode, clock, gyroscope, hygrometer, light sensor, buset banyak banget. Dia bisa yang lucu dan sebelum pernah saya coba, dia punya kemampuan bentar. Ini nih. Kalau connectivity ngomong sama database ya. Dia bisa ngomong sama Lego Gila ini mah. Lego diajak ngomong sama handphone pakai ginian. Jadi dahsyat banget sih sebenarnya. Tapi intinya kita develop dulu ya, Prof. Develop dulu, kemudian nanti begitu kita udah selesai, tinggal kita create QR-nya. Nanti dengan QR itu langsung otomatis terinstall di Ya. itu ya, terinstall di HP ya. Iya, QR-nya buat ngedownload sih, buat ngedownload aplikasinya dari MIT dimasukin ke HP-nya kita. Oh, Jadi iya. lucu Berarti banget. extensionnya berarti APK ya, Dok, kan? APK, APK berarti. APK banget. Oh. Sip. Saya pengen coba ntar gue suruh anak saya main lah. Nah, gue lagi mikir gini sih sebenarnya. Nih jujur nih, yang ada di kepala saya. Republik ini kan butuh anak-anaknya bisa coding sebenarnya. Jangan sampai belajar coding waktu jadi mahasiswa gitu. Dan kita baru aja bikin acara ini ya, kemarin hacking competition. Bulan April kemarin hacking competition. Yang menarik. Coba gue pengen nanya Pak Arya bisa nebak nggak? Kira-kira belajar hacker anak SMK berapa lama? Belajar jadi hacker. Zaman sekarang sih mungkin hitungannya udah hari kali, Prof. Alah, belum enggak. Lebih Masa hari. sih? Iya. Orang tinggal ini aja kok. Karena saya juga punya teman gitu, white hacker gitu. Dia bilang, saya bukan lulusan SMA. Dia bilang, saya cuma modalnya cuma kutak-atik googling, cari ini aja, cari modul yang pas aja gitu, diutak-atik sama dia gitu doang. Kalau yang kemarin ya, ini ngomong terus terang aja. Ada harian gitu? Nggak sampai ya? Bulan. Cepet ya? Bulan. Oh iya? Iya, mulai dari Tapi dia. harian loh. Enggak, kalau dari nol banget. Maksudnya dari nol dia belum pernah bisa hacking sama sekali sampai bisa jago ya. Ordernya bulan. Nah, yang kemarin rata-rata kan juaranya ada 10 orang. Saya wawancara satu-satu, rata-rata antara 6 sampai 1 tahun mereka belajar. Yang menarik juara 1. Yang juara 1 menarik. Namanya Ardi dari SMK 7 di Samarang. Dia backgroundnya programmer. Konsekuensinya algoritmanya bagus. Cara berpikir logikanya bagus. Dia programmer, dia biasa program data science.
mainannya Python. Jadi dia jago di urusan itu, jago. Dia belajar dan dia juara 1. Dan dia belajar baru 4 bulan. Jadi kesimpulan saya, lu mau jago apapun harus programmer sih sebenarnya. Algoritmanya, otaknya harus dibikin terstruktur dulu. Baru Iya, urusan betul. ininya jago bener. Asli jago. Iya. Saya pernah, aduh, saya lupa nyatet ininya sih situsnya gitu ya. Tapi kalau di googling Prof ya, di googling pakai itu Prof Iwan gitu ya dari prodi saya, dia bilang ada beberapa artikel-artikel di internet gitu. Kalau kita googling, coba kata kuncinya itu adalah mathematics and mathematics and technology atau mathematics and information technology gitu. Iya. Banyak para ahli itu bilang gitu, kalau misalkan kamu nggak punya sistem berpikir sistematis ya lewat matematika yang cukup, maka kamu nggak akan bisa berkenalan sama namanya teknologi gitu. Jadi teknologi itu cuma angan-angan kalau kamu nggak punya backgroundnya gitu. Tidak harus jenius matematika untuk jadi seorang programmer yang jenius gitu, tapi paling tidak dia punya bekal berpikir sistematisnya gitu, seperti itu. Setuju banget itu. Jadi, iya. Jadi tidak ada teknologi tanpa matematika gitu, sebenarnya begitu intinya gitu. Kayaknya untuk Intinya semua di bidang sih matematika. sebenarnya. Orang Kadang-kadang kedokteran aja iya, pakai harus ada matematik. ininya, pasti ada logikanya lah gitu istilahnya Iya, gitu. kedokteran aja pakai matematik banget. Orang saudara saya, sepupu saya bilang dia kesulitan katanya kalau misalkan ngukur tensi itu kadang-kadang dia suka lupa gitu. Kalau misalkan angkanya segini sampai segini, garisnya ada sekian tuh berapa ya per garisnya, dia suka lupa. Oh gitu. Ngelihat Iya, garis doang lupa. iya, gitu. Ini ada Pernah komen, juga ini apa ada yang komentar katanya? dari Mas Hafiz. Kita hanya drag and drop proses pembuatan desain tampilan. Oh, ini ngomong kodular ya. Saya belum pernah pakai kodular sih. Mas Hafiz mau komen nggak nih urusan kodular? Sama biar yang lain juga. Saya belum pernah pakai kodular. Mau komen? Kalau komen silakan open mic lah ngomong. Nggak. Ini ada pertanyaan satu lagi. Apakah memungkinkan? Ini ada dari Mas Muhammad Fatakul Alim ya. Apakah memungkinkan orang jago coding cuman nggak jago matematika? Pak Arya, gimana nih? Apakah mungkin Oke, cuman nggak gini. jago matematik? Oke. Saya kan sampai dengan saat ini sering ya berinteraksi dengan para developer di perusahaan-perusahaan fintech gitu ya. Eh bener bener yang tadi saya bilang sih gitu. Kata profesor-profesor saya juga benar gitu. Nggak perlu jadi seorang yang jenius matematika gitu, tapi matematika itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Oh, Dalam hal kita sebagai praktisi IT itu jangan ditinggalkan gitu, karena apa ya? Itu sangat berkaitan gitu loh. Kok komputasi itu kan asal katanya compute ya, berhitung ya. Makanya itu kan matematika gitu loh. Ya. Jadi istilahnya apa namanya? Nggak perlu jago kalkulus gitu istilahnya gitu ya. Tapi itu dibutuhkan gitu loh. Background itu dibutuhkan seperti itu, ya. Bagaimana kita bisa bisa apa namanya bisa minimal gini. Kalau ada orderan gitu ya dari klien gitu harus bikin aplikasi sekian gitu. Kan kita udah mesti mulai ngitung tuh. Kalau bikin modul ini berapa hari, deadline-nya sekian, tanggal sekian. Bisa ngebagi timeline-nya gitu kan? Membagi timeline nggak pakai ilmu cap cip kan, harus dihitung semuanya kan, gitu. Nah itu paling kan di situ kan udah mulai ngitung sebenarnya kita gitu ya. Jadi Mas Muhammad Fatahul ya. Jadi kalau menurut saya sih berdasarkan apa yang sudah saya alami sendiri di itu, banyak developer saya yang nggak jago matematika banyak ya. Tapi mereka menguasai dasar-dasarnya gitu. Dasar-dasarnya mereka menguasai gitu ya. Ya minimal mereka kalau ditanya kalau pohonnya ada 3 gitu, jarak antar pohonnya sekian, mereka bisa gitu nggak panjang jalannya berapa gitu kan. Mereka nggak lagi orang-orang yang kalau mengatakan kalau pohonnya ada 5, jarak antar pohonnya berapa? Mereka nggak bilang 5, mereka bilangnya 4 gitu ya. Karena memang ya pakai prinsip jari kan. Kalau jarinya 5 kan jarak antar jari ada 4 ya. Gitu. Ya nggak perlu canggih tapi harus ngerti yang dasar-dasar lah gitu loh ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Mas Muhammad Fatahul ya. Gitu. Dari saya sih itu aja sih. Ya. terima kasih, terima kasih. Oh iya tuh. Mohon izin, Prof. Oh, ini ada yang direct ya? Ini direct ke saya nih pertanyaan. Kumaha. Saya bacain ya. Eh,
Jika ini app inventor, jadi banyaknya kayak app inventor. Maksud gua kuliah ini algoritma bukan? Ini yang ini dulu ya buat Mas Martin. Pak dosen Arya, apakah mudah mencari pekerjaan sebagai seorang kriptografi di Indonesia? Nah, ini Wah, matematik berat loh kriptografi teh. Kumaha Pak Arya ada komen? saya kebenaran matematika kriptografi apa yang berhubungan sama kriptografi itu cuma belajar 1 semester sih ya, kombinatorika ya. Jadi jujur sih ya, di ITB itu di jurusan matematika itu kita punya yang namanya lembaga riset permodelan ya, yang diketuai oleh Dr. Saladin Dr. Saladin Utunggadewa ya. Dr. Saladin ini memang ahlinya kombinatorika gitu. Nah, beliau sih bercerita sama saya, mahasiswanya itu ya kadang-kadang ya gitu deh ya, udah masih kuliah aja masih apa istilahnya punya proyek lah di luar gitu ya. Jadi apa namanya, kalau ditanya apakah mudah gitu mencari pekerjaannya, kalau menurut saya tergantung ini juga sih ya, tergantung industrinya seperti apa gitu, lagi banyak demand-nya nggak gitu. Cuman yang saya jamin pasti kita tuh bakal dicari orang adalah kalau kita tuh seorang ahli strategi gitu. Nah, orang ahli strategi itu sangat betul-betul perusahaan suka seperti itu ya. Jadi saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa saya gitu ya, saya bilang kamu tuh nggak cukup loh cum laude bilang gitu. Kalau kamu ketika nanti interview tidak bisa menunjukkan bahwa kamu seorang ahli solusi dan ahli strategi, goodbye gitu. Mereka butuhnya yang seperti itu, saya bilang gitu. Jadi kalau Mas Martin tanya mencari pekerjaan seorang kriptografi, ya gitulah ya. Tapi pengalaman saya kalau orang-orang matematika yang berhubungan sama komputer sih kayaknya gampang-gampang aja sih ya. Gitu. Tapi kuncinya tadi ya Pak Arya bilang harus di level strateginya itu yang harus dikuatin. Betul. Kalau cuma Betul. skill aja bisa Iya. kalah sama yang lain nih, yang jago Nanti strategi. salah bikin modul lagi, salah bikin program lagi. Oke, ini ada pertanyaan lebih ke arah App Inventor. Saya akan coba kasih komen dikit ya. Jika App Inventor punya fitur untuk akses mic, kamera, dan misalnya ada orang membuat aplikasi dengan fitur tersebut, apakah kita bisa deteksi jika ada penyalahgunaan APK tersebut jika hasil APK tersebut terinstall di device kita? Ini ngomong jujur dulu ya. Kalau yang di App Inventor, fitur-fitur untuk security segala macam nggak bagus. Jadi kalau memang pengen seperti itu, harus coding beneran pakai Java sih sebenarnya gitu. Jadi tidak disarankan. App Inventor dipakai buat cuman anak-anak bikin coding, buat latihan, buat lucu-lucu, buat mengenalkan algoritma sih sebenarnya kayak gitu. Itu ada lagi barangkali komentar yang lain. Ini menarik sih hari ini, keren asli. Ternyata kalau lebih santai lebih enak ya, Prof. Saya tuh pengennya tiap hari santai kayak gini. Ternyata kadang-kadang seru. Iya, setuju. Yang lagi seru lagi ini sih sekarang lagi pada panik. DPR, Bappenas segala macam panik gara-gara BSI kebobolan kemarin, pada lagi panik. Seru banget. Yang ngejar udah kacau, kalau yang ini udah kacau dah. Masalahnya mereka kenanya ransomware kan, kriptografi kenanya tuh serangannya, dan nggak bisa dijebolin. Nah, pusing kepala semuanya, dan datanya hilang. Nah, Itu gitu. sampai data-data yang sifatnya kredensial gitu kena nggak sih, Prof? Kayak password kita, kemudian user ID kita itu kena juga ya? Saya nggak dapat detailnya sih, jujur saya nggak dapat detailnya, cuman dari postingan si hackernya dia bilang dia dapetin data itu. Jadi User ID yang password ya. Oke. Iya. Ngeri juga ya. ini Mas Martin nih, nggak bisa narik uang dari teller, Prof. Iya betul. Aduh, kalau nggak bisa narik uang dari teller, pakai doa, mudah-mudahan uangnya masih ada di datanya di sana. Itu yang jadi masalah tuh gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah nggak enak nih, udah 1,5 jam nih. Pak Arya udah alokasi waktu buat kita semua nih. Ini ada pertanyaan dari Mas Hafiz ya. Apa dasar ilmu dari pemrograman dan dasar dari algoritma? Dasar ilmunya. Pak Arya mau komen nggak nih? Dasar ilmu untuk pemrograman. Pengalaman saya dulu pernah
waktu kuliah juga disuruh buat program ya, animasi ya, maupun menggunakan Quick Basic gitu ya. Counting itu sangat diperlukan, counting ya. Counting itu dalam artian matematika yang banyak melibatkan bilangan asli ya. Jadi kayak misalkan saya harus menghitung counternya, kemudian apa namanya sequence-nya segala macam. Terus terang matematika sangat membantu saya untuk menjadi apa bisa menyelesaikan tugas programming dari dosen itu cepat sih gitu. Waktu itu saya di challenge sama dosen saya Profesor Satrio gitu di teknik mesin, dibilang pokoknya kamu kalau bisa bikin program ini lebih paling nomor satu dibanding teman-teman kamu, saya kasih kamu A gitu ya. Waktu itu saya kebenaran punya background matematika yang bagus ya, jadinya makanya saya bisa memperhitungkan waktunya, memperhitungkan mesti berapa baris segala macam. Itu sangat membantu sangat membantu saya gitu. Jadi tapi seperti saya bilang ya, tidak harus jenius ya, tapi kita minimal menguasai prinsip dasar gitu. Seperti tadi yang gampangnya itu gambarannya yang diberikan Prof Ono ya mengenai tadi sistem linear ya. Seperti itu paling nggak kayak gitu-gitu sih harus ngerti lah gitu ya. Gitu. Itu termasuk, jadi programming sama algoritma dasarnya ya matematik itu sih sebenarnya ya. Iya, terutama yang melibatkan bilangan asli ya Prof ya. Bilang aja. Counting misalnya kalau di algoritma di kombinatorika itu namanya counting ya, berhitung ya gitu. Oh, gua kagak ngerti. Maklum. Kita udah terima jadi, kriptonya udah beres. Udah pakai modul kotak jadi, tinggal pakai. Ya silakan Prof, kalau ada yang tambahkan Prof. Tapi pengalaman saya begitu ya waktu saya bikin program komputer ya. Ya, setuju sih, setuju. Dari situ logika berpikirnya dibangun sih. Setuju banget. Oke, bagaimana dengan, wah ini ada 2 pertanyaan sekaligus nih. Bagaimana dengan orang yang terlanjur benci dengan matematika, Pak? Sampai perkalian aja nggak bisa hafal nih. Kumaha caranya? Wah, apa ya? Kalau bagi saya begini deh. Sometimes kita benci sesuatu gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya yang kita benci itu sebenarnya justru itu adalah pembuka jalan menuju apa yang kita inginkan selama ini gitu. Jadi jangan lebay lah gitu. Kalau benci boleh tapi jangan lebay gitu kan. Suka juga boleh tapi jangan lebay gitu aja ya. Yang basic yang apa yang balance aja lah gitu. Yang menurut saya gitu. Ini kebetulan ada Pak Ihsan kaprodi kita juga ya. Tapi sebelum ke Pak Ihsan saya ada ini ya. Kalau untuk mempraktekkan algoritma supaya lancar dalam programming, ini maksudnya gimana nih? Oh tadi dia benci sama matematik, udah gitu dia pengen buat praktikin algoritma. Ya tadi jangan lebay lah ya, bener ya. Ya jangan lebay, itu aja, balance saja. Yang sedang-sedang saja, kalau udah kata lagu dangdut mah. Sedang-sedang aja. Aduh, referensinya dangdut nih. Nih Pak Ihsan, mau ngomong Pak Ihsan, sok siap. Buka mic Pak Ihsan. Ini kaprodi kita, kaprodi sistem informasi. Semalam dia ke rumah soalnya sampai jam berapa tadi malam? Ngobrol. Pak Ihsan, silakan. Maaf mengganggu malam-malam itu, Prof. Izin Pak Arya, salam kenal. Ya, mangga. Ya saya Ihsan. Mungkin mau menambahkan sedikit, saya dari tadi udah baca-bacain ya, apa namanya terkait pemrograman. Kayaknya pada jiper duluan ya Pak ya. Kalau nggak punya matematika gitu kan, ada yang bahkan benci. Cuma kalau menurut pengalaman saya sendiri bukan yang jago banget nih Pak Arya mau matematika gitu kan. Bahkan kemarin baru banget diskusi ya Prof ya terkait regresi linear gitu kan dan yang lainnya. Itu kan sebenarnya udah ilmu yang advance juga, nggak advance juga sih, tapi ketika kita mau masuk di ranah data science, machine learning dan sebagainya gitu kan. Tapi ketika kalian mau sekedar programming gitu ya, let's say mau bikin aplikasi mobile, aplikasi berbasis web dan yang lainnya gitu, atau mungkin hanya pembuatan website biasa saja gitu kan, ya itu kalian tidak harus memiliki pemahaman matematika yang advance banget gitu kan, cuma apa namanya logical thinking aja, gimana apa looping, if else dan sebagainya gitu. Jadi nggak harus yang advance banget lah gitu kan. Gimana kita bisa di otak itu menyusun nih algoritma itu kan sebetulnya cara menyelesaikan sesuatu. Gampangnya biasa aku ngomongnya gini Pak ya, punten nanti koreksi ya Pak ya sama Prof Ono. Gimana kayak di Indomie gitu kan, ada step by stepnya. Oke, buka bungkus Indomie,
keluarkan bumbu, masukkan Indomie ke dalam panci, buka bumbunya, tiriskan Indomie, masukkan Indomie, campur aduk, dimakan, disajikan Betul. gitu kan. Nah, sama dengan programming, kita bagaimana bisa mendapatkan logical thinkingnya, ingin menyelesaikan seperti apa. Oke, misalnya mau melakukan memasukkan data gitu kan, ya kita harus bisa membreakdown logical thinkingnya apa saja sih parameter-parameter yang diperlukan. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan parameter-parameternya, apa saja yang function yang harus dibuat, kemudian baru masuk ke sintaks, kemudian baru diimplementasikan. Jadi memang yang penting tuh logical thinkingnya aja, nggak usah Iya, takut ya Pak ya, betul ya. Enggak. Itu apalagi Cuma udah membantu aja, tapi tidak harus jadi orang sejenius ya, tapi membantu kok itu. betul kecuali yang emang udah expert banget gitu kan, mau masuk ke dunia machine learning gitu ya, kayak Prof Wono ini kan, wah kemarin belajar banyak ini. Saya udah sampai garuk-garuk kepala Pak Arya. Kemarin ditunjukin gitu kan, Wemos, ditunjukin Arduino gitu kan, ini udah kalau udah masuk ke arah situ gitu kan, itu barulah kemudian memerlukan ya ilmu matematika yang lebih advance lah. Walaupun ketika misalnya kayak Arduino dan sebagainya itu juga masih menggunakannya logika informatika gitu kan, masih gerbang if dan sebagainya, jadi nggak usah terlalu ngeri banget deh. Ya, Tuh. betul. Itu nanti beriringan aja, begitu udah terjun ke dunia programming, nanti lama-lama baru makin kita menemukan atau problem solving yang lebih banyak lagi, ya kita nanti menemukan oh iya ternyata ini butuh nih perkalian dan sebagainya, kecuali memang sudah masuk kepada ya tadi permasalahan-permasalahan yang lumayan ribet gitu kan, itu ada bagaimana rumus-rumus matematika ya, penggabungan antar perkalian, pembagian dan yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalnya masih untuk simple programming sih, yang penting logical thinkingnya yang harus dikuatin aja. Mungkin itu dari Prof Ono dan Pak Arya, mungkin mau mengoreksi sedikit. Pak Arya, silakan Pak Arya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Ya, betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ihsan ya. Memang logika berpikirnya ya gitu. Tidak harus jenius gitu, tapi logika berpikirnya. Karena saya sendiri pun terbantu waktu itu bisa mengumpulkan pertama tugas itu gitu ya. Karena saya logical thinkingnya dapat gitu. Saya mesti buat langkahnya seperti apa gitu. Yang saya kerjakan tuh baris keberapa dulu atau modul keberapa, itu saya bisa udah membayangkan gitu. Itu sih membantu aja, tapi nggak harus jenius gitu loh. Gitu. Tapi membantu kok ya. Gitu. Ini Kalau saya kata Prof Ono, yang penting dapat rohnya Prof ya. dapat Prof. Ini gue nambahin. Tapi ini saya dapat ilmunya dari Bu Inge ya, Bu Inge ini informatika lah. Jadi kira-kira cara ngelatihnya gini nih. Jadi ada 2 anak dipanggil ke depan. Kamu jadi programmer, satu jadi komputer. Jadi komputernya manusia, programmernya manusia juga. Manusia suruh program komputer kan. Nah, saya kasih perintah ke programmer, tolong perintahin komputernya untuk sikat gigi. Kalimat cuman gitu kan. Saya sebagai gurunya cuman perintahin gitu. Tolong, itu komputer tuh manusia jadi komputer ya. Tolong perintahin sikat gigi. Biasanya programmer langsung ngomong gini, komputer sikat gigi. Gitu doang, satu kalimat doang. Komputer teh blow on, kagak ngerti apa-apa. Lu harus ngasih jalannya, harus bertahap. Komputer jalan. Udah jalan ke toilet. Terus lihat sikat gigi, ambil sikat gigi pakai tangan kanan. Terus colong lihat odol, ambil odol. Terus harus salah ya, nggak bisa, odolnya belum dibuka. jadi jangan ambil ini dulu. Nah, kayak gitu kan harus bertahap tuh. Tadi saya udah salah tuh. Langsung ambil 2 dengan jawab apa? Kalau tangan cuma 2. Nah, kayak gitu tuh. Jadi latihannya kayak gitu supaya kita bisa ngatur langkah gitu. Harus latihan. Tapi kayak gini kan dilatihnya bukan level mahasiswa ya. Ini ngelatihnya di level anak SMA atau anak SD malahan ya kayak gitu teh. Betul. Gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa di-bypass ya Prof ya. Iya. Harus dikerjakan dulu gitu. Dan kita seringkali berasumsi tinggal kasih satu perintah, tekan tombol, selesai jadi. Bisa ngerti semua. Ya kagak lah, komputer kan bego.
Ibu Inge itu Ibu Anggreni Lim ya Pak? Iya betul, itu maksudnya Ibu, kita nyebutnya Bu Inge ya. Itu senior itu mah. Kalau saya sama dia harus sungkem. Oke, ada lagi? Oh, Sukarno Syukuora. Iya emang itu orang bagus lah Bu Inge mah. Sekarang teh kalau nggak salah di mana ya? Udah nggak di ITB, dia udah pensiun Bu Inge teh sebenarnya kategorinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada komentar lagi? Nggak ada? Aman? Nggak ada ya? Pak, ini udah jam segini nggak enak, udah kelamaan. Pak Arya barangkali ada kata-kata nasihat atau penutup buat kita semua barangkali. Ya, kalau buat saya sih, selama kita masih bernapas gitu ya, jangan lupa bahwa kita akan selalu belajar gitu aja, nggak pernah berhenti belajar itu ternyata. Berat, tajam itu namanya jelep. Jangan pernah berhentilah gitu, karena ternyata selama masih bisa napas kita harus terus belajar, apapun gitu. Tidak harus hal-hal bersifat IT atau apa, tapi harus belajar lah gitu, belajar lebih baik lagi lah, minimal sikap gitu. Karena tanpa sikap yang baik kita nggak akan bisa belajar nanti gitu aja. Ya, terima kasih banyak Pak Arya, terima kasih Sama-sama Prof. buat Teman-teman, Anda semua. terima kasih. Kita beri applause dulu sama Pak Arya. Ini pakai Zoom, gimana cara nge-applause? Teka dengek. Aduh. Kalau kata orang Inggris teka dengek, mesti pakai itu icon. Ini cuman saya akan kasih komentar satu aja. Ini Pak Arya keren, dengan usia segini lagi mau S3. Itu keren. Itu Pak Ihsan tadi lagi mau S3 juga, dia sama di IPB. Tapi umur lebih muda daripada Pak Arya. Kalau nggak selesai mah keterlaluan ya, Pak Arya udah lebih tua daripada dia lagi S3. Keren. Saya juga lagi puyeng nih sekarang nyiapin materinya dulu. Aduh, ampun deh. Belum tesnya. Ampun. Proposal udah dimasukin belum itu teh? Udah dapat bahannya, Prof. Udah tinggal ketemu promotor, bicarakan masalah ininya, penyiapan proposal segala macam gitu. Baru nanti saya masuk ke Institusi ITB untuk daftar gitu loh. Kendala yang terbesar cuma masalah kerjaan sih, masalah time management aja kok. Iya sih. Ya mudah-mudahan lancar. Thank you, Karena ITB terkenal cukup killer untuk paling kasih gelar paling berat itu UI lebih gampang kemana-mana dibanding ITB lah. ITB. Jadi kalau udah susah S3 masuk susah keluar, kata orang ITB itu susah masuk susah bener, keluar. aduh parah dah. Oke, terima kasih banyak Pak Arya. Terima kasih teman-teman, Terima kasih semua ya. ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Izin live ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.